Oke. Sambil saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi as-samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Wa khairul hadits salam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Teman-teman sekalian, sahabat Queen Organizer dan juga teman-teman seprofesi, dan mungkin di sini juga ada senior-senior yang sudah berkecimpung di dunia praktisi. Marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini Allah berikan kesehatan kepada kita, berikan keberkahan kepada kita. Yang terpenting lagi adalah kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul, bertolabul ilm, dan juga mempelajari ilmu-ilmu Allah yang lainnya. Bagi yang non-muslim pun mungkin bagi ada yang ikut, maka ini bagian daripada sebuah keilmuan yang tentunya dapat bermanfaat untuk manusia secara umum. Jadi kadang-kadang kita juga mendapatkan peserta dari non-muslim, maka kita akan tetap siapapun berhak untuk mencari ilmu, siapapun berhak untuk thalabul ilm, siapapun berhak untuk mendapatkan upgrading yang tentunya semua ranah itu adalah dalam rangka untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada qudwatun kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalamnya. Dan juga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat kembali menjadikan katakanlah ilmu kita itu bermanfaat untuk manusia, sehingga apapun yang kita lakukan itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada qudwatun kita. Sekali lagi, kita harus ada panutan untuk mendapatkan sebuah kaidah keilmuan, maka tentunya ini juga menjadi landasan agar segala pola hidup kita juga harus berkesesuaian dengan yang benar. Teman-teman seprofesi, sejawat, seperjuangan, kembali lagi saya sharing dengan teman-teman sekalian. Ini adalah sebuah sharing yang mungkin teman-teman sudah pernah mendapatkannya, tetapi kembali lagi kita membuka diri untuk mencari dan terus mencari, perbanyak keilmuan, perbanyak guru, perbanyak katakanlah referensi-referensi, sehingga kita tidak mudah taklid, tidak mudah hizbi, tidak mudah katakanlah kita bahasanya adalah selalu satu itu saja. Maka kita harus berbanyak. Guru itu disyariatkan untuk memperbanyak ilmu. Sebelum kita beranjak kepada materi-materi yang mungkin cukup lumayan banyak ini, saya ingin menyampaikan dua slide nanti, maksudnya dua materi. Satu slide ini cukup panjang, satu materi lagi mungkin nanti tinggal ditentukan oleh teman-teman sekalian kapan kita adakan kembali. Kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Teman-teman sekalian yang senantiasa mengharap ridho Allah SWT, kita materi hari ini adalah cukup menarik, sangat menarik, ya, luar biasa, karena memang ini adalah prinsip dasar seorang katakanlah warga Indonesia harus memahami herbal Nusantara, ya, harus betul-betul paham prinsip dasar herbal, baik itu secara definisi BPOM dan sebagainya, dan bahkan WHO. Tetapi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa kategori-kategori herbal yang tentunya berdasarkan farmakologis, khasiat, dan sebagainya. Nah, untuk sesi berikutnya saya akan jelaskan definisi, kemudian diagnosanya, bahkan termasuk cara meraciknya, ya. Dan ini sebuah yang luar biasa tahapannya, artinya paham dulu herbalnya, kemudian kita tahu diagnosanya, kemudian kita tahu cara meraciknya. Ini cukup lengkap, jadi insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, teman-teman sekalian, saya ingin mendapatkan sebuah gambaran. Kita ingin mendapatkan sebuah gambaran apa itu herbal. Herbal adalah segala jenis atau tanaman atau tumbuhan yang memiliki khasiat yang dapat digunakan sebagai obat. Itu walaupun definisinya panjang, baik itu akar, baik itu kemudian daun, baik itu mungkin katakanlah ranting, ataupun bahkan termasuk juga yang ada di alam yang lainnya, hewan dan yang lainnya. Maka itu semua adalah jenis tanaman atau herbal. Tetapi spesifik di sini kita membahas dulu kaidah tanaman atau tumbuhan yang ada di Indonesia. Kemudian teman-teman sekalian, tanaman atau rempah ini juga dijumpai banyak sekali. Tanaman hias, tanaman pangan, tanaman pagar, tanaman buah-buahan, tanaman hutan, semak, itu adalah bentuk-bentuk daripada herbal. Jadi kita juga tidak bisa menjadikan katakanlah hanya satu jenis saja, misalnya. Tetapi kita juga harus bisa mengetahui dari bentuknya apa sebenarnya, gitu ya. Kemudian kategorinya apa? Ini juga sangat penting, teman-teman sekalian, ya. Jadi jangan sampai kemudian kita juga nanti tiba-tiba tidak paham bahwa oh itu ternyata tanaman hias, tetapi bisa juga untuk herbal. Oh ternyata itu adalah tanaman yang ada di hutan. Oh berarti dia juga ada manfaatnya dan sebagainya. Nah, ini adalah kategorinya yang harus kita tanamkan pada diri kita. Contoh adalah tanaman rempah. Tanaman rempah itu adalah bawang putih, bawang merah, lada, seledri, dan sebagainya. Tanam hias itu tapak dara yang biasa untuk kanker, lidah buaya, kembang telong, dan sebagainya. Tanaman pangan adalah labu siam, brokoli, wortel, dan sebagainya. Tanaman pagar, beluntas, jarak, sambiloto, itu adalah bagian daripada bentuk daripada jenis tanaman pagar. Kemudian buah-buahan juga, jeruk, delima, alpukat, itu juga buah-buahan. Ternyata manfaat masing-masing itu pasti berbeda. Bahkan nanti ada analogi-analogi atau perumpamaan-perumpamaan bahwa herbal tersebut berbentuk apa, warnanya apa, kemudian itu berhubungan dengan khasiatnya apa, organ apa yang kemudian berhubungan dengan warna dan bentuk daripada buah ataupun tanaman tersebut. Ini luar biasa. Dan sebenarnya ini menjadikan sebuah esensi bahwa dalam kitab klasik Tibbun Nabawi, alhamdulillah saya belajar 3 tahun dengan Shinzo Suparisno atau Abu Muhammad Al-Khianci. Ternyata beliau sampaikan bahwa yang disebut dengan pengobatan itu hanya 2, yaitu ad-dawa wal himya. Apa itu ad-dawa? Adalah sebuah obat. Obat itu apa ya? Obat yang sesuatu ketika dia sakit jadi butuh obat, gitu ya. Ini penting saya ingin memberikan sebuah gambaran bahwa hanya ada dua, yaitu yang pertama tadi ad-dawa, sifatnya adalah untuk obat, untuk mengobati, dan obat di sini adalah konteksnya ya, ketika dia sakit ya berobat. Contoh yang paling sederhana adalah
habatus soda. Habatus soda adalah obat dari segala jenis penyakit ila asyam misalnya. Berarti dia jenisnya adalah secara definisi saja sudah obat. Berarti peruntukannya ya untuk obat. Bagaimana caranya ketika dia menjadi tidak obat? Ya, nanti ada caranya lagi kembali. Kemudian yang kedua adalah alhimia. Alhimia itu pola hidup, keteraturan hidup, pola makan, pola minum dan sebagainya. Ini bagian daripada ya disebut dengan alhimia. Ketika dia tidak sakit, maka tidak perlu diobati. Dia perlunya adalah alhimia. Alhimia itu adalah pola makan, pola hidup, pola keteraturan dan sebagainya. Nah, esensi daripada pola hidup, pola makan dan sebagainya menurut kitab Fasik dan Tibbun Nabawi adalah apa? Herbal. Ya. Ini luar biasa. Kenapa saya sampaikan bahwa kadang-kadang teman-teman sekalian, orang itu tidak butuh terapi. Orang itu tidak butuh berbagai jenis macam-macam tindakan yang luar biasa. Cukup dengan herbal sebenarnya. Tetapi tadi, bagaimana dengan terapi? Ya harus. Kenapa? Karena terapi adalah sebuah tindakan intervensi atau tindakan terapi dari luar. Sementara herbal sifatnya dari dalam. Perlu dikolaborasikan, walaupun herbal sendiri ada yang dari luar, dengan dioles dan sebagainya. Ini gambaran ke depan kita akan bicara panjang mengenai konsep sebuah herbal. Kemudian tanaman hutan juga ada mimba, ada pasak bumi, jati Belanda, dan sebagainya. Semak itu ada alang-alang, ada sawi langit, lenglengan, dan sebagainya. Ini luar biasa. Jadi nanti kita akan bicara banyak mengenai sebuah konsep herbal itu sendiri. Kemudian, kenapa kita harus memilih herbal? Kenapa kita harus minum herbal? Kenapa kita harus kemudian kok menjadikan herbal ini sebagai obat? Nah ini, ternyata dalam sebuah prinsip dasar obat kimia sintetis itu luar biasa banyak kelemahannya teman-teman sekalian. Kenapa? Karena ternyata selain di sini disampaikan efek samping, kurang efektif, kemudian harga cenderung tinggi atau mahal, harus dilakukan dengan tenaga medis atau mungkin resep dokter dan sebagainya. Jadi ada beberapa hal yang kadang-kadang kenapa harus dengan resep dokter? Karena ketika tidak mendapatkan resep dokter, obat ini dikonsumsi berlebih atau mungkin salah dalam tatanan konsumsinya, bahkan berbahaya. Itu. Kenapa kemudian efek sampingnya langsung atau yang terakumulasi? Karena sebenarnya konsep pengobatan obat kimia itu memang ada efek sampingnya. Buktinya apa? Silakan teman-teman sekalian lihat di kemasan. Itu mesti ada efek samping. Ya, alhamdulillah saya sudah pernah kuliah medis, jadi saya farmakologi 2 semester, itu ternyata menjelaskan bahwa seluruh obat kimia sintetis itu pasti ada efek sampingnya. Ya tadi berdasarkan apakah dia harus 2 kali, 1 kali, harus resep dokter, itu yang paling penting. Ya, jadi tolong teman-teman di sini pahami bahwa kenapa kemudian ini menjadi sebuah efek samping. Itu permasalahannya. Yang kedua adalah kurang efektif untuk penyakit tertentu. Kenapa? Teman-teman sekalian, mohon maaf, kalau kimia atau obat kimia sintetis itu sebenarnya adalah mengambil satu zat aktif yang ada di dalam daun. Dalam sebuah konsorsium WHO menjelaskan bahwa itu juga sebenarnya disampaikan di pelatihan aspetri gitu ya. Saya tahun 2009 itu kalau tidak salah. Itu pelatihan aspetri itu menyampaikan beliau bicara di WHO, satu daun itu mengandung 1000 zat aktif. Satu daun. Masya Allah, luar biasa. Tetapi dalam konsep kimia, maka 1000 itu tidak diambil semuanya, hanya beberapa saja, bahkan kadang-kadang satu zat gitu. Contoh, teman-teman sekalian pernah mohon maaf saya sebutkan Alfa, Indomaret ataupun minimarket yang lainnya. Cek di sana ada namanya Stimuno. Ya. Nanti teman-teman sekalian tolong dicek. Apa itu Stimuno gitu bahasanya ya. Ya, ternyata kita tahu bahwa kalau teman-teman sekalian bisa tahu ya, bisa tahu Stimuno itu apa, ternyata komposisinya itu adalah Phyllanthus urinaria. Apa itu? Meniran.
Dan ternyata meniran ini tanda kutip akan diakuisisi atau diambil zat aktif katakanlah diambil hak patennya oleh Amerika, dengar-dengar. Kenapa? Karena di meniran tersebut ada zat aktif yang dapat memperkuat atau menjadikan imunitas kuat atau antibodinya menjadi naik. Hanya zat aktif satu ya dari Phyllanthus urinaria yaitu meniran. Itulah yang kemudian prinsip dasarnya adalah satu, berarti tadi kalau kita berbicara sebuah kaidah holistik, komprehensif, timbun nabawi dan sebagainya, maka idealnya adalah apapun itu harusnya diambil semuanya. Kenapa? Contoh, kaidah lalat ketika masuk ke air minum kita, ke kopi kita, bukan dibuang. Dicelupkan, walaupun mungkin tanda kutip agak jijik, dicelupkan, kemudian baru dibuang dan tetap diminum. Tidak mubazir, temannya setan. Kemudian juga kita tahu paham kaidahnya satu racun, satunya lagi adalah sebagai apa istilahnya obat. Ini penting. Jadi artinya adalah ini disebut dengan kurang efektif untuk penyakit tertentu. Harga cenderung tinggi mungkin, tapi kalau obat generik mungkin agak murah. Tapi sekali lagi kalau untuk obat-obatan yang spesialis itu bisa agak mahal. Kemudian kenapa ada herbal? Karena herbal mempunyai kelebihan. Efek sampingnya yang hampir tidak ada jika penggunaannya benar. Ini perlu digarisbawahi. Buka muka tuh. Iya. Halo, jika kemudian efek samping ini kenapa sampai kemudian tidak ada atau hampir tidak ada? Karena memang katakanlah ini menjadi sebuah dasar apapun konsumsinya salah, misalnya ketika kita konsumsi herbal, maka belum tentu kemudian dia akan bermasalah. Nah tadi segala sesuatu tetap butuh ilmunya. Dalam jangka waktu tertentu dia akan jadi masalah misalnya. Tidak kemudian serta-merta dia masalah. Atau bisa jadi karena dia mungkin hanya kontraksi saja atau terjadi kontradiktif di dalamnya. Tetapi sekali lagi tidak akan mengakibatkan kematian jika tadi di stop terlebih dahulu, karena konsep herbal itu tidak boleh lebih dari 3 bulan, kemudian dia harus recovery dengan herbal yang lainnya, kemudian balik lagi seperti itu. Jadi tidak boleh dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan dalam sebuah penelitian jurnal itu bisa mengakibatkan fungsi ginjalnya masalah. Jika monoton sekali lagi, dan itu sifatnya tunggal, bukan formula. Gitu ya. Kemudian efektif untuk penyakit tertentu yang tidak bisa dilakukan obat kimia. Ya tadi obat kimia hanya mengambil satu jenis zat aktif saja, walaupun dia fokus, walaupun dia masuk ke DNA-nya, masuk ke selnya, masuk ke penyakit tersebut, tetapi dia tidak bisa menetralisir penyakit yang lainnya. Dia tidak bisa menjadikan keseimbangan di dalam tubuhnya. Itu. Inilah yang kemudian harus kita pahami bahwa dia cepat karena dia fokus kepada satu penyakit. Tetapi ternyata kefokusan ini menjadi sebuah masalah untuk organ yang lain ketika ada efek daripada keseimbangan dalam sebuah organ. Gitu. Ya, ini penting sekali saya sampaikan. Jadi agar kita paham dasarnya dahulu. Jadi jangan kita kemana-mana dahulu. Yang penting kita paham dasarnya, kita paham kaidahnya, kita paham prinsipnya. Gitu. Kemudian efektif untuk penyakit tertentu yang tidak bisa dilakukan obat kimia. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, ya, ini luar biasa ya. Banyak sekali penelitian hari ini sampai detik ini dunia saja WHO itu sudah merekomendasikan herbal. Bahkan harusnya sambiloto sebagai obat COVID katakanlah, sebagai antibodi dan sebagainya, itu banyak sekali di Indonesia, tapi kemudian yang di license adalah Thailand. Padahal kita boleh bandingkan berapa banyak herbal sambiloto katakan di Thailand dan di Indonesia. Tapi tadi makanya intinya adalah dunia mengakuinya. Bahkan teman-teman sekalian, ketika saya mencoba untuk mencari tahu dari awal COVID muncul, itu sebenarnya sudah ada herbal secara jurnal. Apa itu jahe? Luar biasa, ya. Dia akan menjadikan
radang paru-parunya juga akan buyar dan kemudian dia akan lebih karena apa? Karena konsep tadi orang yang terkena COVID yang sudah positif itu kesannya itu seperti cairannya penuh dengan paru-parunya penuh dengan cairan. Nah, bagaimana caranya cairan itu kemudian tersalurkan ke urin, ke ginjal, ke kandung kemih? Maka harus dihangatkan. Gitu. Dengan apa? Dengan jahe. Termasuk orang yang tadi kondisi-kondisi COVID itu sendiri, ya kemudian batuk, kemudian dia juga lemas dan sebagainya. Maka cari herbal-herbal yang sifatnya tonifikasi, menghangatkan. Ya. Itu. Jadi tolong sekali lagi, mudah-mudahan kita senantiasa dijaga Allah dari masa pandemi ini. Kemudian harganya cenderung murah. Herbal bisa di mana-mana. Teman-teman sekalian, kalau kita tahu bahwa ternyata herbal ini kalau masuk ke Amerika, itu ternyata jatuhnya jadi mahal. Misalnya harga pegagan, kapsul pegagan dengan katakanlah 60 kapsul. Ketika masuk ke Amerika, itu harganya jadi 110. Tapi ketika kemudian dari kita sendiri, termasuk saya sendiri, itu memproduksi hanya menjual waktu itu 20.000. Ya, itu pun 20.000 adalah harga jual, sekali lagi ya, bukan harga beli gitu. Nah, ini menjadi sebuah kaidah bagaimana caranya. Ternyata kalau kita pahami sederhana itu sangat murah, bahkan sangat efektif ada di lingkungan kita sendiri. Tidak percaya, buktikan. Saya ingin membuktikan kepada teman-teman sekalian, profesi dimanapun berada di seluruh Indonesia ini, di Nusantara, mungkin di sini ada yang dari beberapa daerah, silakan pulang kampung. Cek di kampungnya ada tanaman herbal apa. Kenapa? Karena ini yang berkata ulama, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa herbal itu berdasarkan wilayahnya, daerahnya, konturnya, kebiasaannya, pola makannya, pola kehidupannya, maka seluruhnya ada di situ. Pada prinsipnya tidak perlu kita keluar beli. Pada prinsipnya kita tidak perlu harus kemudian sibuk, kemudian menjual dan sebagainya. Pada prinsipnya. Tetapi banyak orang yang ribet, repot dan sebagainya. Sehingga dibutuhkan katakanlah yang simpel, yang praktis. Maka belilah dalam bentuk kapsul dan sebagainya. Sebenarnya sederhana. Nah, prinsip lagi, satu yang perlu harus kita garis bawahi adalah ketika herbal di suatu daerah itu dominan atau mendominasi, maka itu menjadi sebuah efek bahwa di tempat tersebut, di wilayah tersebut, itu ternyata pasti korelasinya dengan penyakit yang banyak di sekitar itu. Allah Maha Adil. Allah Maha Besar, sehingga kita tidak perlu kemudian sibuk dengan sebuah fenomena pengobatan yang kemudian kita harus beli ya. Ini jangan minded kepada sebuah konsumeristik ya, konsumtif lah ya. Sehingga nanti malah kita mindset kita jadi kecil, pendek gitu ya. Padahal sebenarnya sangat sederhana. Ya, tapi satu, kita butuh keilmuan. Yang paling penting lagi kita butuh keyakinan. Dan kemudian tentunya adalah kita butuh aplikasi. Ketika sudah mendapat keilmuan, kita praktekkan. Kita coba praktekkan pada diri kita, pada keluarga kita, pada anak kita, pada istri kita. Masya Allah, dahsyat sekali. Kemudian tadi dapat dilakukan sendiri. Ya artinya apa? Sederhana. Ambil, nanti kalau sudah tahu caranya gampang. Hari ini saya banyak ketemu orang tua, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf kepada para orang tua. Saya banyak ketemu orang tua, tapi banyak sekali orang tua yang kesannya dijauhkan daripada konsep herbal ini. Kesannya dijauhkan dari sebuah sebuah fenomena yang harusnya orang itu back to nature. Kembali ke alam, kembali ke fitrah, kembali kepada sesuatu yang alami. Yang itu adanya di alam. Dan hanya kemudian tinggal diolah sedemikian rupa, selesai. Itu yang menjadi sebuah landasan bahwa jangan sampai kemudian kita punya paradigma yang sempit, sehingga kita karena sekarang mohon maaf sekali lagi rumah sakit besar-besar di kampung, di daerah, tetapi tadi kita terpana dengan hal-hal seperti itu
Ya, sebagai seorang herbalis, sebagai seorang paham herbal, sebagai seorang yang sudah belajar herbal, praktikkan. Itu ajakan saya kepada antum semuanya, kepada Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai kemudian nanti itu menjadi sebuah kesulitan buat kita. Kemudian apa? Herbal bisa diandalkan? Ya. Kenapa? Karena dia mempunyai aspek kebenaran dalam farmakologi atau farmakologis. Kenapa mempunyai aspek kebenaran? Karena seluruh herbal yang ada di dunia, dimanapun, itu berhubungan dengan sebuah kaidah farmakologi. Apa itu farmakologi? Rumus dasar sebuah zat kimia dalam herbal tersebut. Yang tentunya diurai sedemikian rupa, disesuaikan dengan kondisi tubuh, disesuaikan dengan penyakitnya, disesuaikan dengan penelitiannya. Inilah mempunyai aspek kebenaran. Jadi tidak mungkin sebuah herbal tidak farmakologi atau farmakologis. Kemudian yang kedua, dia mempunyai bukti historis empirik turun-menurun. Zaman dahulu, sebelum ada rumah sakit, sebelum ada klinik, sebelum ada farmasi, maka ini menjadi sebuah penting. Kita buktikan bahwa nenek kita, turunan kita itu itu ya. Jadi itu gambarannya teman-teman sekalian. Jadi turun-temurun ini jangan dinafikan. Kenapa? Ternyata ini menjadi sebuah keyakinan yang dasar dan sampai detik ini orang yang mempunyai prinsip dasar empiris atau keturunan toh sehat-sehat saja. Toh mereka bahagia, toh mereka juga kemudian bisa katakanlah bisa mempunyai keyakinan terhadap sebuah penyakit dan itu terbukti, gitu ya, itu terbukti. Itulah butuhnya sebuah empiris atau turun-temurun. Kemudian tidak ada atau minim efek samping dibanding obat kimia sintetis. Sekali lagi bukan, ini saya tambahkan sintetisnya. Kenapa? Karena zat aktif dalam sebuah daun itu disebut juga zat kimia, gitu ya. Tetapi dia apakah dia sintetis atau alami. Kemudian yang keempat adalah telah diresmikan atau direkomendasikan oleh Menteri Kesehatan. Herbal juga luar biasa. Tadi saya sampaikan di awal, WHO, Kemenkes, Dinkes itu sekarang sudah mulai, ya, sudah mulai kembali. Bahkan tahun 1929 itu sudah diprediksi suatu saat akan kembali kepada alam, suatu saat akan kembali kepada sebuah holistik, suatu saat akan kembali kepada hal-hal yang sifatnya kembali ke fitrah. Tergantung kita maunya kemana. Kita dihadapkan pada sebuah pilihan. Ya tadi, belajar lagi. Bagaimana kita untuk bisa meyakinkan kalau kita tidak belajar, kita tidak thalabul ilm, kita tidak mencoba untuk mencari tahu, kita tidak mencoba untuk upgrading seperti ini. Ya tentunya kita akan dibutakan, bahkan dijauhkan. Dan itu adalah bagian daripada grand design Primanson, menurut yang saya ketahui. Silakan cek buku-bukunya. Kemudian terbukti semakin banyak perusahaan farmasi yang memproduksi herbal terutama di negara maju. Ini penting. Tahun 1924 pasca kejatuhan daripada khilafahan itu mulai berdirinya pabrik-pabrik, kalau bahasa ininya adalah pabrikasi, yang ternyata mereka semua mulai beralih kepada sebuah konsep teknologi modern. Walaupun dari sisi yang lainnya tentunya ada positifnya, tetapi dalam konsep yang lainnya itu juga ada banyak negatifnya. Ya, contoh sederhana, susu aja. Kita nggak tahu mereknya apa saja lah. Itu ternyata tidak bisa, Bapak Ibu sekalian. Itu enzimnya sudah mati karena dia sudah dipanaskan 8.000 derajat Celcius pada saat ketika di pabrik. Padahal harusnya itu dalam katakanlah itu tidak perlu dilakukan kalau memang katakanlah kita lihat secara kaidah prinsip dasarnya adalah alami, gitu ya. Kenapa? Karena ternyata proses pemanasan yang berlebih akan mengakibatkan enzim atau khasiat atau zat aktif akan hilang atau rusak. Kemudian peranan herbal dari sisi pengobatan. Satu, sebagai pengobatan alternatif atau tunggal, ya. Prinsip dasar sebenarnya herbal itu ada dua, tunggal dan formulasi atau sinergi. Nah, herbal-herbal yang sesungguhnya sesuai kaidah dalil pun sebenarnya adalah herbal tunggal, bukan herbal formulasi atau sinergi. Maka yang disebut tunggal itu ya contoh
Sambiloto ya tunggal, habatus sauda ya tunggal, zaitun ya tunggal, temulawak ya tunggal. Tapi ketika di mix itu menjadi formulasi atasnya. Itu prinsip dasarnya. Kemudian sebagai pengobatan komplementer atau tambahan. Hari ini regulasi pemerintah menjadikan sebuah herbal sebagai bagian daripada pendukung atau faktor untuk menjadi katakanlah pendamping dari sebuah pengobatan medis. Ya, walaupun ala kulihal secara pribadi saya tidak setuju, tetapi sekali lagi oke lah kita terima saja dahulu, ya tergantung keyakinan kita. Tapi pada prinsipnya harusnya ini menjadikan sebuah pengobatan yang dilakukan pertama dahulu. Kalau darurat baru kemudian rumah sakit. Kenapa demikian? Dosen farmakologi saya, beliau adalah seorang peracik obat untuk dokter spesialis. Dan beliau sampaikan, beliau sendiri tidak pernah meminum obat yang katakanlah ketika dia sakit, obat yang diracik. Padahal beliau luar biasa secara peracikan obat untuk dokter spesialisnya. Beliau sampaikan kepada kami bahwa ketika sakit beliau hanya mencari madu, jahe, yang simpel-simpel dahulu. Kecuali qadarullah darurat, kemudian barulah silakan ke rumah sakit atau ke klinik dan sebagainya. Artinya apa? Di satu sisi kita tidak menafikan sebuah konsep medis konvensional atau modern, tetapi kita tahu landasan dasarnya dulu. Artinya apa? Yang harus kita lakukan pertama adalah ya tadi herbal dulu. Gitu. Jangan kemudian yang lainnya, kecuali memang kita tidak tahu ilmunya. Itulah hari ini kita belajar, kita harus paham ilmunya. Gitu ya. Kemudian sebagai pengobatan pertama atau darurat. Tadi kesannya adalah sudah ke sono kemari kemudian darurat, baru kemudian ke herbal dan sebagainya. Ini juga menjadi kesan herbal tersebut seolah-olah alternatif, ya. Seolah alternatif, ya. Kenapa? Karena tadi sudah ke rumah sakit. Yang jadi heran begini teman-teman sekalian, ini lucu ya, lucunya. Kenapa lucu? Karena orang sudah ke rumah sakit, sudah mau operasi, sudah kemudian mau amputasi, sudah katakanlah darurat, emergensi, kemudian tiba-tiba datang ke kita, ke geria kita, ke klinik kita, ke pondok sehat kita, ke rumah sehat kita, pinginnya cepat. Nah ini jadi masalah. Ya, ini jadi masalah teman-teman sekalian. Kenapa jadi masalah? Ya artinya harusnya dengan dunia teknologi konvensional, kedokteran modern itu bisa cepat, gitu ya. Tapi tadi resiko dan sebagainya juga luar biasa. Tetapi mereka kadang-kadang mencari ke herbal. Nah ini tantangan menjadi buat teman-teman sekalian, buat kita semuanya, ya. Jadi jangan sampai kemudian teman-teman mundur, ya. Saya buktikan, saya pernah mungkin 5-10 tahun ke belakang, saya pernah punya branding bahwa yang tidak ingin dioperasi datang ke saya, gitu ya. Apapun, mau kanker, tumor dan sebagainya. Dan itu bisa dibuktikan, bisa, ya. Dan itu bisa kemudian menjadi sebuah acuan, bisa. Dan itu bisa menjadi sebuah solusi, sangat bisa, asalkan kita paham ilmunya. Itu ya, masya Allah luar biasa. Pokoknya dahsyat kalau memang teman-teman sekalian mau ke dalam herbal ini. Kemudian apa peranan herbal dari penggunaannya? Yang pertama adalah preventif. Preventif itu tadi sifatnya kepada pencegahan. Ya, jadi herbal itu bisa pencegahan. Artinya dengan dosis tertentu, dengan sifatnya ya katakanlah tunggal atau formulasi, dengan dosis ringan, tidak perlu harus rutin, itu bisa menjadikan sebuah preventif. Bagaimana ketika kemudian dia sakit? Masuk ke level kedua, kuratif. Kenapa? Karena di kemasan setiap herbal pun kita tahu ada pencegahan atau ada preventif, ada pengobatan. Gunakan dosis itu, nggak masalah, aman. Secara BPOM. Tapi mungkin nanti berbeda ketika ketemu saya, gitu ya. Artinya saya akan naikkan tergantung daripada grade, daripada keluhan di klien, gitu ya. Kemudian selanjutnya bisa menjadi sebuah pemulihan rehabilitasi. Artinya apa? Dia bisa dijadikan sebuah obat atau herbal ketika pasca sakit, dia ingin menguatkan kembali imunitas, memperbaiki nutrisi dan sebagainya. Ketika sudah esensinya banyak terkuras, maka bisa dijadikan sebagai kaidah pemulihan atau rehabilitasi. Dengan cara apa ya? Tentunya tadi, lihat sindromnya, lihat diagnosa awalnya, lihat dulunya sakit apa saja yang berkurang dalam sebuah katakanlah
di dalam tubuh kita, apa yang dibutuhkan oleh tubuh saat itu. Dan yang terakhir adalah sebenarnya bisa promotif. Ya, kita untuk meningkatkan. Ya, hari ini banyak hal-hal yang sifatnya ke arah promotif. Artinya untuk imunitas, kemudian bisa juga untuk nafsu makan dan sebagainya. Ya, sifatnya hal-hal yang sifatnya promotif ya. Kemudian ini penting teman-teman sekalian. Ini saya ingin apa ya? Intinya adalah kaidah dasar sebenarnya, kaidah dasar. Dan ini nanti masuk ke materi yang kedua nanti ya. Yang pertama adalah sifat, bahwa ini kita tidak banyak pembahasan jelimet ya. Sebenarnya secara umum bahwa hanya ada dua, bahwa herbal itu sifatnya dingin atau sejuk, dia digunakan untuk penyakit yang sifatnya panas atau hangat. Itu rumus. Jika herbal itu sifatnya panas atau hangat, dia digunakan untuk penyakit dingin atau sejuk. Itu sifat herbal. Sederhana. Kalau teman-teman sudah ada yang pernah ikut pelatihan diagnosa, akan tahu. Baik diagnosa lidah, baik diagnosa yang lainnya, hanya melihat dari sindrom atau warna lidah, atau mungkin tingkat cepat atau lambatnya, atau mungkin kondisi muka yang kemudian dingin atau panasnya, dan seterusnya. Nah, ini gambaran. Jadi supaya kita mudah. Jadi kalau ingin tahu, contoh, ini contoh. Karena tidak semua kemudian contoh ke batuk. Batuk itu ada dua, ada dahak, ada reak. Ada dahak, ada reak. Yang pertama adalah dahak. Dahak itu sifatnya lembab. Berarti jangan diberikan herbal yang sifatnya dingin atau sejuk. Kenapa? Lembab itu terdiri dari sebuah cairan. Ketika diberikan yang dingin dan sejuk, maka dia makin menggumpal. Gitu. Nah, bagaimana herbalnya? Cari yang sifatnya hangat. Jahe kah, kencur kah, dan seterusnya. Habatus soda kah, itu yang sifatnya hangat. Untuk memecah daripada dahak tadi. Tapi ketika salah penggunaannya, dikasih saga, bagus saga. Pegagan, bagus pegagan. Cakar ayam, bagus untuk batuk. Tetapi dia sifatnya dingin. Nah, kebalikannya, jika dia sifat lidahnya kemudian panas, merah, dan seterusnya, maka berikan herbal yang sifatnya dingin. Apa tadi? Ya tadi, pegagan, cakar ayam, yang sifatnya tonikum. Tonikum itu melegakan tenggorokan. Ya, itu luar biasa. Termasuk saga itu dingin. Ya. Kemudian rasa. Rasa daripada herbal itu yang pertama adalah manis. Sifat manis dalam herbal atau dalam daun atau apapun yang secara namanya alami, maka dia mempunyai kategori menguatkan organ, menutrisi dan sebagainya. Jadi nanti madu misalnya itu manis, kemudian katakanlah gula merah manis, alang-alang ada manisnya, walaupun dia dingin dan manis, ya tadi atau hangat dia juga. Artinya apa? Bisa untuk menguatkan. Asam sifatnya mengawetkan dan mengencangkan, gitu ya. Sifat-sifat asam pada herbal yang tadi dia lebih mengawetkan, bisa jadi sebagai zat pengawet juga. Pahit bisa menghilangkan panas dan lembab, ya. Selama tadi dosis dan sebagainya perlu dipertimbangkan. Kenapa? Hati-hati terhadap herbal pahit. Kenapa? Dia bisa mendropkan HB. Dia bisa melemahkan kondisi imunitas atau kondisi fisik yang sedang drop. Tadi. Nah, inilah pentingnya sebuah prinsip. Karena ada orang yang kemudian pusing luar biasa tapi lemas. Pusing luar biasa tapi lemas. Dikasihnya sambiloto drop. Gitu ya. Tapi kalau hanya pusing saja masuk sambiloto. Tapi ketika dia drop atau ketika lemas, jangan dikasih sambiloto, Kak. Karena sambiloto sifatnya adalah tadi menurunkan HB, menurunkan tadi kondisi fisik yang kemudian sedang lemah. Solusinya gimana ya? Diberikan herbal yang formulasi. Oh, berarti boleh pakai madu, campur ini, campur sebagainya. Kemudian asin. Asin sifatnya melunakkan dan melarutkan. Jadi ketika ada sebuah hal yang sifatnya odem, pembengkakan, tumor, dan sebagainya, maka sifat atau rasa asin ini sangat dibutuhkan. Termasuk juga dalam kategori yang asam urat dan sebagainya. Ini dibutuhkan sebetulnya. Kemudian pedas.
Pedas itu merangsang dan menyebarkan. Jadi dia menghangatkan, merangsang. Bahkan pedas ini juga merupakan kaidahnya adalah afrodisiak untuk meningkatkan libido dan mentonifikasi. Kalau bahasa TCM ya. Seperti itu ya. Ini pentingnya kita memahami rasa dalam sebuah hewan. Kemudian tawar atau netral. Ketika kita gigit daunnya, itu nggak ada rasa-rasa apapun, netral saja biasa. Maka dia sifatnya menyejukkan dan diuretik. Apa itu diuretik? Adalah melancarkan kandung kemih atau urinaria ataupun kencing, buang air kecil. Ya. Kemudian, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita berkumpul di sini kembali. Kemarin sempat kita off karena kondisi yang lainnya. Marilah kita sama-sama sekali lagi kita belajar banyak mengenai herbal ini, dan kita belajar luar biasa. Sebenarnya perlu beberapa kali, perlu sering, intensitasnya perlu kita tingkatkan. Kenapa? Karena kita nanti belajar yang banyak. Contoh hari ini kita belajar bahan aktif klorofil, karotenoid, flavonoid, antosian. Ini tidak bisa dijelaskan secara simpel, mohon maaf. Tetapi ini sudah saya rangkum sebenarnya. Apa itu? Ya, sifatnya bahan aktif yang ada di herbal klorofil atau jati hijau daun, maka dia mengandung antioksidan, mengandung anti karsinogenik atau anti kanker, membantu sistem pencernaan dan memperbaiki HB serta menambah sel darah merah. Itu sifat. Kemudian berbagai karotenoid, dia memiliki provitamin A, antioksidan, anti karsinogen, anti kanker juga dan sebagainya. Bagaimana dengan flavonoid, antioksidan, biasanya ada di tempe dan sebagainya, anti peradangan, melanturkan, melindungi kolagen kulit, membantu meningkatkan kadar vitamin C dalam tubuh. Dan keempat adalah antosianin, mencegah pengerasan pembuluh darah. Ini hanya ada di bahan aktif dan kita perlu belajar serius untuk hal ini. Tetapi ini gambarannya. Jadi kalau nanti suatu saat ketemu bahan aktif klorofil, karotenoid, kita sudah paham. Karena ini sudah di-share ke teman-teman gitu ya. Kemudian nama bahan aktif. Fenol. Dia sifatnya antiseptik ya. Antiseptik itu biasanya ya tadi digunakan untuk hal-hal yang sifatnya pencegahan kepada hal-hal yang apa ya, di luar, bisa jadi untuk contoh sederhananya adalah sebenarnya untuk kulit misalnya. Untuk mohon maaf membersihkan hal-hal yang lainnya, termasuk anti radang. Kemudian nama bahan aktif yang saponin membantu aktivitas hormon, antibiotik. Kemudian mucilago atau lendir melindungi dan melapisi selaput lendir, pencernaan dan saluran kemih serta anti peradangan. Dan minyak atsiri, banyak herbal yang mengandung minyak atsiri, artinya minyak yang keluar daripada sebuah rimpang biasanya, ataupun daun ataupun batang, dia mengandung antiseptik dan anti peradangan. Ya. Ini. Jadi sebenarnya kalau belajar ini sudah selesai. Kalau belajar ini ya, tapi sekali lagi ya, kita tiap hari ini banyak yang kita pelajari. Tapi kalau belajar ini saja sebenarnya saya anggap teman-teman sudah luar biasa menjadi herbalis ya. Asalkan paham. Jadi kita nanti peresepan herbal, perekomendasian herbal itu bukan berdasarkan merek. Kita harus profesional, kita berdasarkan farmakologis. Ya, apa sih efek farmakologis dari sebuah herbal? Nah, contoh yang paling sederhana, ketika ada sebuah peradangan, maka kita cari antiinflamasi. Di herbal apa? Ya bidar upas, menirang, temulawak, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian ketika dia terjadi sebuah keracunan di dalam tubuh kita atau toksinnya terlalu banyak, maka cari yang sifatnya antitoksin. Toksin itu racun yang tidak biasa oleh tubuh. Apa itu? Daun dewa, mengkudu, pegagan, sembelit. Luar biasa. Kemudian ternyata dia sedang panas, badannya menggigil karena demam, maka cari yang sifatnya herbalnya antipiretik. Apa itu? Sambiloto. Walaupun sambiloto kalau di herbal itu biasanya buat diabetes atau diabetes mellitus. Tetapi ternyata ini sangat efektif untuk menurunkan demam. Gitu. Nah tadi kembali lagi, sambiloto punya sifat pahit, bahaya terhadap lambung jika berdiri sendiri atau tunggal. Herbal yang lain adalah saga. Gitu. Bismillah. Kemudian ini ketika banyak kuman, ketika kondisi antibodi kita menurun, ketika imunitas kita menurun, ketika kondisi
fisik kita menurun. Ketika mungkin banyak hal bakteri dan sebagainya, maka kita butuh antibiotik. Di mana dapat ada antibiotik? Ada sambiloto, daun sendok, temulawak, dan lain-lain. Kemudian kena kata kita virus. Kita banyak hari ini virus, mau virus corona, mau virus apapun gitu ya. Termasuk ini sebenarnya kanker. Saya malah lebih cenderung juga di kanker luar biasa. Tetapi kita bahas antivirus. Ketika kita diponis oleh medis, dokter, ternyata virus kita luar biasa mudah terkena virus. Bahkan cenderung hari ini banyak virus-virus bertebaran. Walaupun secara kasat mata kita tidak tahu, maka bagaimana caranya supaya bisa melemahkan virus? Minum kladitikus, minum meniran, minum sambiloto. Nah, ketika kemudian ternyata dia terjadi sebuah sumbatan pembuluh darah, jantungnya bermasalah, darahnya kental, darahnya tidak, kemudian tensinya tinggi, maka dia harus mencari herbal antikoagulasi atau antikoagulan. Apa definisinya? Mencairkan gumpalan darah. Dan herbal satu-satunya di Indonesia secara koagulannya yang luar biasa ada di daun dewa. Ya, tambahannya tumpeng putih, tapi daun dewa paling kuat untuk herbal untuk mencairkan gumpalan darah. Kemudian anti kanker, ya, dia mencegah sambung nyawa, daun dewa, sambiloto, kunir putih, dan tadi kladitikus itu sendiri. Jadi ini adalah anti-anti ini harus dipahami sehingga kita paham, oh iya dia kena kanker, kasih anti kanker. Oh dia ternyata kena virus, kasih antivirus. Oh dia ternyata demam, kasih antipiretik. Kemudian analgesik. Analgesik ini adalah sebuah kaidah medis juga. Orang yang asam uratnya, orang yang kemudian osteoartritis, biasanya hanya dikasih analgesik. Sendinya lagi sakit, lagi nyeri, dikasihnya analgesik. Tapi mohon maaf, saya ingin memberikan sebuah bahasanya sih sharing saja. Herbal, mohon maaf, obat kimia analgesi jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, dalam sebuah penelitian itu sebenarnya bisa mengakibatkan gagal ginjal. Bahkan kita tahu mungkin 3 atau 6 bulan belakangan obat yang disebut dengan ranitidin, obat dewanya lambung, obat dewanya untuk pencernaan, itu mengakibatkan kanker otak. Ya, tadi ketika kita tidak tahu, kita tidak paham, ini jadi bahaya. Kita tidak paham, oh komposisi obat kimianya apa, kemudian efeknya apa, maka jangan salahkan. Kenapa? Saya alhamdulillah beberapa kali di rumah sakit cuma menelaah. Kenapa? Kok apa kaitan antara tumor prostat di operasi prostat kena otak? Gitu ya. Kenapa kemudian setelah sakit ini nanti muncul penyakit yang lain? Nah, itulah ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi tolong kita harus benar-benar belajar untuk bisa lebih maslahat minimal untuk keluarga kita. Kemudian dia ternyata sakit kencingnya. Tadi mengurangi sakit apa? Bisa gurih, kiplukan, dan bidara upas. Itu silakan dikonsumsi. Kemudian diuretika. Diuretik itu adalah meningkatkan pembangunan. Jika dia berhubungan dengan prostat, kencingnya sulit, kemudian dia kok odem pembengkakan, maka yang paling efektif adalah bagaimana caranya memberikan herbal eliminasi yang berhubungan dengan fungsi ginjal. Apa itu? Hampir semua herbal. Yang warnanya apa? Warnanya hijau. Selesai. Gitu ya. Jadi yang sifatnya diuretik ini adalah warnanya hijau, mesti. Itu kenapa? Karena di sini saya disampaikan hampir semua jenis herbal adalah diuretik jika warnanya hijau. Kemudian eritropoiesis. Apa itu? Meningkatkan produksi darah merah. Kenapa dibutuhkan ini, teman-teman? Ini juga yang kadang-kadang orang panik. Kenapa panik? Apa contoh kasus penyakitnya? Autoimun. Apa itu autoimun? Sel darah putih yang mendominasi sel darah merah. Berarti apa? Bisakah sel darah putih diambil? Tidak bisa. Bisakah kemudian darah itu kemudian serta-merta ditambahkan? Tidak bisa juga. Maka cari herbal untuk meningkatkan produksi darah merah. Apa itu darah? Tapak darah, sambung darah, atau sambung nyawa. Bisa. Ya, ini yang kadang-kadang orang panik duluan, padahal sudah ada solusi. Kemudian hemostatik, menghentikan pendarahan.
Apa contohnya? Sinus. Dia gampang sinusan, kemudian dia banyak, bahkan bisa terjadi ke telinga, mata, dan sebagainya. Kenapa? Kontraksi jantung terjadi. Solusinya apa? Hentikan pendarahan dengan herbal hemostatik. Apa itu? Pegagan, tapak darah, kunir putih. Plus, kalau sebagai seorang konsultan relaksasi atau berikan nasihat atau berikan ketenangan dan sebagainya. Karena kondisi pembuluh darah yang menyempit menandakan kondisi psikologisnya sedang tegang. Jadi bagaimana caranya melebarkan itu supaya kemudian darahnya lancar. Terjadinya kontraksi, pecahnya pembuluh darah itu karena kondisi penyempitan pembuluh darah yang terus semakin lama semakin tegang dan akhirnya ada iritasi dan pecah pembuluh darah. Gitu ya, walam soal. Kemudian tadi tambahan lagi hipotensif, apa yang menurunkan tekanan darah. Tadi kalau orang sudah darahnya rendah, tensinya sering rendah, dikasih sambal untuk drop, antum salah. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, salah diagnosa maksudnya. Makanya penting mempelajari sebuah diagnosa, ya tidak hanya herbal tapi diagnosa. Kemudian pegagan, walaupun pegagan sifatnya rendah, dia tingkat dingin pertama. Kemudian hipoglikemik, menurunkan kadar gula dalam darah. Apa? Ciplukan, mimba, biji mahoni, sambiloto, kemudian bisa juga mengkudu, banyak sekali, luar biasa. Dan satu, saya pernah ini sharing kepada teman-teman sekalian. Ada orang kadar gulanya luar biasa tinggi, selalu tinggi. Dan di rumahnya saya sempat ke Tegal karena saya sudah dianggap seperti saudara. Ke Tegal itu di atas lemarinya itu berbok-bok susu tadi, ya tidak saya sebutkan, susu untuk menurunkan kadar gula ceritanya. Plus kemudian dia juga meminum namanya, saya sebutkan saja nggak apa-apa, Tropicana Slim. Coba Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian cek komposisi daripada Tropicana Slim apa? Aspartam. Apa itu aspartam? Kimia senyawa yang sama dengan gula jagung. Pertanyaannya, apakah itu alami? Di Cina di stop karena ini menimbulkan terjadi kapasitas ataupun kuantiti orang Cina terkena gula darah. Di Amerika sebenarnya sudah ditarik peredaran. Di Indonesia masih luar biasa. Itu. Kemudian tarik kembali. Ketika saya cek, wah luar biasa itu banyak susu-susu yang sifatnya untuk menurut katanya. Ternyata tadi, Masya Allah luar biasa, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa nggak usah pusing-pusing. Saya lihat di pinggir rumahnya dan itu miliknya sendiri. Ada mengkudu yang masak, yang matang-matang luar biasa. Masya Allah. Artinya apa? Konsumsi itu tinggal. Kemudian alhamdulillah dengan izin Allah sudah mulai baik dan wa'alam bisawab sampai saat ini. Tapi intinya ada kabarnya adalah sudah mulai perubahan. Ada satu lagi penting. Ketika saya ke Cilacap, bakso. Kakek-kakek dengan kondisi katarak yang luar biasa sampai mengalami kebutaan ataupun glaukoma. Artinya urusan mata yang kemudian dia tidak bisa melihat sekali. Baru saja saya mau nyamperin, karena saat itu saya diminta ke rumah beliau. Baru saya mau ketok pintu. Saya cek di depan rumahnya, ternyata banyak sekali kitolot. Masya Allah. Kenapa ini tidak dijadikan sebuah gambaran oleh kita bahwa Allah pasti memberikan obatnya di sekitar kita. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita mau mempelajari itu? Apakah kita mau mencoba untuk katakanlah menggali ilmu itu dan sebagainya? Ya, ini tugas teman-teman sekalian, ya, tugas teman-teman dimanapun untuk bisa memberikan edukasi kepada mereka. Kemudian herbal daripada imunostimulator, menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh. Apa itu? Meniran tadi, stimulo tadi, sambiloto juga bagus. Ya, temulawak juga sebenarnya bagus. Ya, beberapa penelitian sudah mulai berkembang banyak sekali. Penghancur batu. Kenapa? Batu ginjal, tempuyung, kumis kucing, kejibeling, gempur batu dan sebagainya. Banyak sekali. Revitalisasi organ, memperbaiki kembali organ apa dengan pegagan. Luar biasa. Cerdas. Oksigen naik ke kepala bagus. Itu sifat pegagan. Melancarkan sirkulasi darah. Itu sifat pegagan. Luar biasa.
Kemudian stimulasi sirkulasi dan menstimulasi. Artinya adalah darah yang tadinya stuck, darah yang tidak aktif, yang dingin, yang lembab, maka bagaimana menstimulasinya? Dengan apa? Daun ungu, mengkudu, sambiloto. Ya, itu penting sekali. Kemudian stimulasi organ. Ketika dia bermasalah beberapa organ, maka cek organ apa yang bermasalah. Apa herbal untuk merangsang fungsi organ adalah barucina, temulawak, dan sebagainya. Kemudian meningkatkan khasiat atau booster, jahe, lada, jintan hitam. Kenapa? Karena sifatnya adalah tonifikasi, karena sifatnya adalah hangat, karena sifatnya di sini ada lada, ada pedasnya. Maka dia akan menjadikan booster atau trigger dari darah dan organ. Kemudian bisa menghilangkan efek racun herbal, kayu manis. Jadi herbal-herbal yang ditambahkan ada kayu manisnya, ini akan mempunyai efek menghilangkan daripada kondisi racun yang ada di dalam herbal ketika terjadi kontradiktif di dalam. Itu penting juga. Tetapi walaupun secara umum aman ketika tidak digunakan juga. Tapi bagi tertentu yang mungkin punya sifat ekstrim dalam sebuah formulasi, maka biasanya dikasih kayu manis. Kemudian pencahar, memperoleh BAB, daun ungu, bidara upas, mengkudu. Ya, utamanya menurut saya adalah daun ungu. Kenapa? Karena ketika bermasalah seorang sembelit, maka ini sumber daripada seluruh penyakit. Sumber penyakit adalah batnun, dan dalam diteliti adalah sembelit spesifik. Ya, itu menjadi masalah, racun tertumbuk di dalam, ya, bakteri, virus, dan sebagainya. Kemudian ekspektoran, mengeluarkan dahak tadi, petikan kebo, saga, daun sendok, dan lain-lain. Ya. Kemudian prinsip pengobatan herbal bagaimana? Memahami herbal. Jenis herbal berserta karakteristiknya tadi di atas. Efek farmakologi dan penggunaan tadi. Nanti disampaikan juga. Efek samping dan kontraindikasinya apa? Nanti kita pelajari. Resep herbal dan fungsinya apa? Nanti ada. Kemudian memahami penyakit, jenis penyakit dan gejalanya, proses perkembangan penyakit, sifat penyakit, kemudian penyebab penyakit, cara dalam pengobatannya. Ini juga harus kita pahami. Bagaimana memahami kondisi klien. Tidak mudah, teman-teman sekalian. Kembali lagi kita sharing. Bagaimana caranya? Kita bisa menjadi seorang herbalis. Kita bisa menjadi seorang peracik herbal. Kita bisa mengedukasi masyarakat dari hal yang paling sederhana dengan cara simplisia, ya, dengan cara kita minum langsung jamu atau mungkin dengan dosis tertentu. Tetapi sekali lagi dibutuhkan ketepatan diagnosa sebelum terapi herbal. Karena ini disebut terapi. Salah satunya. Ya. Kemudian tadi pendekatannya, ya. Ini diagnosanya lebih bagus. Menemukan penyebab penyakit, komplikasi, penyebab penyerta, dan sebagainya. Penting sekali. Sebuah kaidah terapi apapun tanpa didasari landasan diagnosa, mohon maaf, tidak efektif dan efisien. Larinya koboi, larinya kira-kira, larinya yang mungkin spekulatif, dan sebagainya. Kemudian terapi utama, kuratif, dengan pengobatan, dengan penekanan pada simptomatik. Jadi pendekatan pengobatan ini luar biasa. Jadi bagaimana caranya kita ngobatin, tapi juga simptomnya dapat. Simptom itu gejala. Kemudian konstruksif dengan penekanan pada organ yang rusak. Walaupun dia sifatnya konstruksif, tapi bagaimana caranya kita memperbaiki organ yang rusak. Kemudian terapi tambahan, pengaturan aktivitas fisik, olahraga, istirahat, pengaturan gizi, pengendalian emosi, pengaturan terapi tambahan seperti akupunktur, refleksi, bekam, rukyah, atau apapun lah. Ya, ini tambahan. Kemudian jenis penyakit yang diobati dengan herbal ini menurut penelitian dan jurnal, ya. Jadi banyak sekali sebenarnya, tapi ini hanya sebagian besar saja. Rematik, asam urat, hipertensi, hepatitis, kanker tumor, radang paru-paru, batu ginjal, prostat, stroke, jantung, kolesterol, diabetes, usus buntu, wasir, gangguan lambung, gangguan seksual, migrain, vertigo, obesitas, mens tidak lancar, kesuburan, dan sebagainya. Ini sebenarnya banyak. Bisa jadi hampir semua penyakit, ya. Itu adalah hal yang sifatnya mungkin psikologis ataupun goib alam. So, tapi itu pun ada sebenarnya tekniknya dengan herbal. Teman-teman sekalian, kita ingin mengenal herbal Nusantara, tetapi sebelum kita mengenal herbal Nusantara, kita harus tahu dulu bahwa jenis yang saya kursor di sini adalah jenis simplicia. Simplicia itu apa ya? Tadi bahan dasar herbal dikeringkan atau diangin-anginkan selama 3-5 jam, kemudian kita taruh di tempat yang mungkin
seperti ini, maka itu disebut dengan simplisia. Kenapa? Bentuknya masih asli, real, hanya diangin-anginkan. Bagaimana dengan yang tidak diangin-anginkan? Boleh, itu sebut lalapan, misalnya gitu ya. Sebutnya adalah ya kenapa kambing sehat? Ya karena dia mencari rumput yang bagus, ya. Bukan rumput yang kering. Ya kalau ini ada penelitiannya soalnya, termasuk hewan-hewan yang lainnya. Kemudian herbal, serbuk, dan ekstrak. Kita lihat teman-teman sekalian. Ini contoh gambaran. Ternyata serbuk dan ekstrak bedanya luar biasa. Kalau serbuk ini seperti ini. Jadi yang tadi simplisia digiling, ya boleh diayak ataupun disaring, jadinya seperti ini. Itu. Ya. Kemudian jika kemudian ini disaring kembali, diekstraksi kembali, betul-betul digiling dengan komposisi yang paling lembut, maka disebut dengan ekstrak. Atau ada teknologinya, ya. Teknologi ini ada di nanti, insya Allah akan saya sampaikan di materi berikutnya. Artinya apa? Bahwa perbandingannya adalah jika ini 10 kilo, maaf, simplisia 10 kilo akan jadi misalnya ini jadi 5 kilo. Kalau misalnya ini 1 kilo, jadinya cuma ini 10 ons. Gitu. Itu perbandingan ekstrak. Tapi berbeda-beda, tergantung berat jenis dan sebagainya. Tidak sama ya, sekali lagi. Tapi itu gambaran bahwa semakin ekstrak, semakin lembut, semakin dia katakanlah lebih halus lagi. Dan ekstrak ada dua, ekstrak serbuk dan ekstrak suspensi. Ekstrak suspensi adalah cairan. Ya, walaupun sekarang alhamdulillah sudah ditemukan ada namanya herbal dengan zat aktif, ekstrak zat aktif saja di dalamnya ada, ya. Nanti ini produk yang merek, jadi saya tidak akan sebutkan karena takutnya jualan. Saya juga tidak jualan, ya, belum jualan maksudnya karena produksi saya sempat berhenti, jadi saya kuliah dulu, jadi tidak sempat untuk meneruskan. Kemudian ini teman-teman, kita langsung katakanlah apa ya kalau bahasannya itu, kita akan aplikasi nih. Oh, ini baru Cina. Oh, ini apa? Ini herbal Nusantara. Ini herbal Nusantara ya. Banyak sekali sebenarnya, ratusan. Bahkan saya punya, nanti saya share 1001 tanaman yang ada di Indonesia, nanti saya share saya berikan kepada Anda. Ya. Ini kalau kita tahu esensinya, kalau kita tahu urgensi daripada herbal, kita akan mudah. Mau 1000, mau 2000, mau 10.000 kita akan. Ya. Oke. Satu, baru Cina. Ini adalah kalau bahasa medisnya adalah Artemisia vulgaris ya. Apa itu fungsinya? Untuk badannya lemas, habis melahirkan, lemah syahwat bagi perempuan, mohon maaf, ayan, menstruasi tidak teratur dan sakit pada menstruasi, kemudian mencegah keguguran, kemudian pergerakan janin berlebih, mempermudah persalinan, susah punya anak, peradangan pendarahan usus. Farmakologisnya apa? Tumbuhan ini bersifat terasa dingin, menghilangkan sakit, menghentikan pendarahan, hemostatik, melancarkan peredaran darah, mencegah keguguran, mengatur menstruasi. Dalam farmakologi kita disebut dengan memiliki rasa pahit, pedas, dan hangat. Dan herbal ini mempunyai meridian, ginjal, paru, dan limfa. Kenapa ya tadi? Dia lebih kepada hal-hal yang sifatnya perempuan. Jadi perempuan-perempuan, saya berharap jika memang ingin punya keturunan, saya biasanya mencari formulasi ini. Ya, walaupun sekarang sudah ada herbal-herbal dari Arab gitu ya, boleh saja misalkan rumput mutiara, kemudian yang lainnya lah. Ya, tapi intinya kita hari ini bicara herbal Nusantara. Kontraindikasinya apa? Pada penggunaan rebusan dengan dosis tinggi akan menimbulkan mulut kering, mual, mencet, pusing. Ini juga harus hati-hati. Makanya kita sinergikan dengan apa? Misalnya manjakane, misalnya. Boleh dengan temu putih, boleh. Tambahkan salad madu. Itu rumus sederhana. Ya, Cina, campur gagang, campur manjakane, campur yang seduh, boleh campur madu. Bidara upas. Ini. Meremia mimosa. Apa fungsinya? Radang usus buntu, muntah darah, tipes, difteri, kencing manis, kanker, kusta, batuk rejan, sipilis, buang air besar, darah, dan lembir. Ini juga penting agar kita
dapat apa ya, memberikan sebuah resep bahwa ini saya biasanya ini untuk testimoni saya adalah dia mimisan. Ya, saya berikan ini alhamdulillah. Tapi saya coba untuk tenangkan karena saya juga peruqyah, saya coba ruqyah, alhamdulillah darahnya berhenti. Ya. Tapi tumbuhan ini bersifat anti radang, menghilangkan efek sakit atau fisik, menghilangkan bengkak sebagai pencaharan untuk BAB, netralkan racun, penyejuk, dan bagian yang digunakan adalah umbi atau boleh daunnya sebenarnya, tetapi boleh juga boleh. Ya. Ini saya ingin memberikan sebuah daunnya pun bisa, tetapi mungkin efek umbi itu lebih tinggi dibandingkan efek daun. Brotowali, ini di rumah saya ada. Silakan ambil sebanyak mungkin. Ini di rumah saya ada. Dia sifatnya tadi punya sifat analgesik, menghilangkan rasa sakit, antipiretik untuk sifatnya peredam demam, menurunkan panas, melancarkan meridian, aliran Qi itu energi, ya, atau Qi ya bahasanya. Kemudian dalam farmakologi Cina disebut memiliki sifat sejuk dengan rasa yang pahit. Memang kalau ya silakan cobalah. Artinya kalau herbalis itu jangan takut untuk nyoba ya. Untuk apa dia? Kencing manis, pudis, gatal-gatal, rematik, demam kuning atau demam yang sifatnya ke arah levernya kena, kemudian demam itu sendiri atau panas. Cakar ayam, teman-teman sekalian di rumah kami. Ini juga banyak. Ini sebenarnya adalah tanaman-tanaman liar yang dimanapun bisa kita temui. Kenapa tanaman ini bersifat antipiretik, penurun panas? Jadi kita sebenarnya nggak usah pusing. Jika kemudian anak kita panas, anak kita kemudian kok kayaknya ada pembengkakan, maka kasih ini. Kenapa? Karena herba ini selain daripada panas, untuk edema, untuk antitoksin, anti kanker, hemostatik, pembersih darah, dan sebagainya. Bahkan dia juga sifatnya manis dan hangat. Manis dan hangat. Dan ini tidak boleh untuk wanita hamil. Apa untuk kanker rahim, infeksi saluran napas, kemudian radang paru, serak, dan sebagainya. Itu juga bagus untuk pakai cakar. Ya. Kemudian influenza. Apa penyakit-penyakit yang bisa diberikan kepada orang yang influenza, sakit tenggorokan, batuk pilek, bronkitis, gondongan, kencing manis, pembengkakan buah pelit, pembengkakan prostat, kasih ciplukan. Apa yang menjadi sebuah dasar kok kita langsung ngasih ciplukan? Gampang, lihat bentuknya. Ketika kita melihat bentuknya, analogikan itu, perumpamaan itu sederhana ya. Jadi sebenarnya di alam ini pasti Allah memberikan sebuah perumpamaan, pasti. Cuman apakah kita menjadi seorang yang kemudian mentadaburi alam, menjadi orang yang ulul albab, yang memikirkan, yang akhirnya berpikir untuk hal itu dan kembali kepada diri kita. Maka kita mari sama-sama untuk menjadikan ilmu kita itu lebih luas lagi dan kita belajar di alam. Ya. Tumbuhan ini sifatnya adalah analgesik, dari peluru air seni, menetralkan racun, meredakan batuk, mengaktifkan fungsi kelenjar-kelenjar tubuh, dan farmakologi Cina disebut tumbuhan rasa pahit dan sifatnya ya. Jadi silakan dikonsumsi, ciplukan jika ada keluhan. Daun dewa. Tadi herbal koagulan yang paling kuat di Indonesia, ya di dunia mungkin, tapi Indonesia lebih banyak. Karena Indonesia itu nomor 2 di dunia setelah Belgia kalau tidak salah ya. Tetapi intinya adalah Indonesia terbesar ketika dipadukan laut dan darat. Dan itu nomor 2. Kemudian daun dewa ini luar biasa di Indonesia ditemukan untuk kondisi-kondisi seperti tumor, tidak datang haid, masuk angin, pembengkakan payudara, menghilangkan bekuan darah di pembuluh darah, sehingga mencegah mengobati stroke dan serangan jantung. Ini boleh dikonsumsi bagi yang sudah punya indikator mau kena stroke. Taunya dari mana ini punya mau kena stroke? Gampang. Cek mukanya. Belpasika dia mengsong tidak. Cek kondisi tubuhnya, sudah mulai nggak ada badan-badan yang sudah mulai sering kesemutannya ekstrim atau mulai perubahan-perubahan pada fisik tidak simetris. Atau kalau didiagnosa, oh ternyata arkusinelisnya lebih tebal. Artinya apa? Kadar oksigen dalam darah otak sudah mulai sumbatannya. Kasih ini. Campurkan dengan madu dan habatus atau jahe.
luar biasa. Bisa mencegah atau katakan membantu orang supaya tidak terjadi stroke dan jantung. Gitu ya. Kenapa? Karena tumbuhan ini bersifat koagulan, mengencerkan darah, menstimulasi sirkulasi darah, menghentikan pendarahan. Kenapa? Ketika ada sebuah di dalam tubuh kita, di dalam sel pembuluh darah kita itu ada yang pecah, maka ini bisa memperbaiki atau menghentikan. Kemudian menghilangkan panas. Kenapa menghilangkan panas? Karena sifat daun dewa adalah sifatnya dingin tadi. Netral dia. Karena untuk menghilangkan panas. Membersihkan racun, antikarsinogenik, dan anti-mutagenetis atau yang sifatnya gen dan diuretik. Karena warnanya hijau. Kemudian daun sendok. Ini Ini sering saya sampaikan bagi orang-orang yang kena DM. Ini rumus sharing kembali bahwa saya punya sebuah rumus atau formulasi. Jika dia kondisinya diabetes tipe 2 dengan kondisi efeknya mata dan libido, maka jangan pernah lupakan ini. Rumus. Tapi ketika mata dan libidonya masih normal, ya perlu sebenarnya. Ya. Tetapi ketika ini dia kok masalah, akan menjadikan sebuah, jadi si diabetes ini sistemik. Sistemik itu maksudnya bisa menjadikan efek luar biasa. Bisa jadi dia efeknya ke yang lainnya. Kenapa orang diabetes itu kadang-kadang kalau malas gerak jadinya bengkak. Ya. Malas gerak jadinya nekrotik atau mungkin banyak luka-luka seolah-olah luka di dalam kaki dan tangan. Tadi bahkan pemicu penyakit yang luar biasa, pintu gerbangnya salah satunya diabetes yang terbesar. Maka ini rumus. Untuk apa daun sendok tadi? Gangguan saluran kemih, obat kuat laki-laki atau afrodisia, disentri atau basir yang sifatnya kemudian dia buang istilahnya uruslah bahasanya. Kemudian diare, gangguan pencernaan pada anak, kencing manis, kencing batu, sakit kuning, radang selaput mata, nyeri urat dan otot, batu empedu. Ya. Ini rahasianya. Ternyata herbal ini sifatnya afrodisia. Apa herbal afrodisia? Salah satunya adalah ya tadi yang saya sampaikan di awal, yang pedas. Apa itu? Cabai. Ya, makanya laki-laki harus suka cabai nih ya. Kalau perempuan suka cabai ya lumayan bahaya juga ya. Tapi intinya adalah cabai ini ketika saya ngobrol di orang tua di kampung itu, mereka sudah paham. Jadi kalau bisa laki-laki harus suka cabai ya. Kenapa? Karena tumbuhannya luar biasa. Oke, kemudian efek farmakologis adalah tumbuhan ini bersifat anti-inflamasi, anti-radang, kuning, karena dan sebagainya, berudahan, menghentikan batuk dan sebagainya. Ini luar biasa, penderita kencing manis, pokoknya luar biasa ini untuk masalah lever dan juga sifatnya manis dan kemudian daun ungu. Ini juga herbal sakti menurut saya. Kenapa? Karena saya pernah membuktikan bahwa bagi dia yang punya permasalahan wasir, kemudian dia BAB-nya masalah, kemudian dia ternyata ada kanker usus, kemudian dia ternyata obesitas, ini rahasianya. Dan ini sifatnya adalah pencahar, paling bagus. Tetapi sekali lagi, dia sifatnya ringan. Tidak sampai kemudian menjadikan dia iritasi. Walaupun herbalnya kadang-kadang di produk untuk wasir. Padahal saya lebih cenderung ini adalah untuk melancarkan BAB. Jangan hanya wasir. Kenapa? Wasir yang diperbaiki lambungnya, bukan wasirnya saja. Ada di mana? Ada di herbal daun ungu. Ya, melancarkan haid, sembelit, sakit telinga dan sebagainya. Tumbuhan ini bersifat peluru kencing, diuretik, mempercepat pemasakan bisul, kemudian pencahar ringan dan sebagainya. Jadi ini luar biasa. Termasuk pelembut kaki, kulit, kemudian juga usus. Jadi ini untuk pelembut kan. Tapi sifatnya insya Allah aman. Ganda rusa. Ya, ini biasanya banyak di daerah Sunda lah ya namanya. Sifat dan ini tumbuhannya banyak sekali ya. Ini untuk apa? Rematik, menurun panas, sakit kepala, sakit mata, telinga, merasa muntah, eksing dan sebagainya. Efek farmakologisnya apa? Ini sifatnya agak pedas. Sedikit asam, netral, memperlancar peredaran serta anti rematik.
Dan ini juga bisa untuk sebagai herbal asam urat, gitu ya. Ini luar biasa. Jadi ini bisa untuk hal. Kenapa? Rematik, osteoartritis, asam urat itu juga bagian daripada fungsi ginjal masalah. Salah satu herbal yang paling bagus yang sering direkomendasikan adalah gandarusa. Ya. Kemudian jombang, radang, abses payudara, radang kandung empedu, sakit mah kronis, tumor pada sistem pencernaan, kanker payudara, paru-paru, serviks, uteri, maksudnya rahim gitu ya, gusi, kemudian memperbanyak ASI dan memperbaiki pencernaan. Dan ini dalam farmakologi Cina memiliki sifat rasa manis, pahit, dan dingin. Ini juga banyak. Masuk meridian lever dan lambung. Jadi bagus untuk masalah lever dan lambung. Kenapa? Cek bunganya warnanya apa? Kuning. Menggambarkan sebuah analogi lever. Dan kemudian dingin, lambung bagus. Kemudian dia sifatnya antibiotik, anti radang, anti swelling, menghilangkan panas dan racun. Dan itu penciuman. Kemudian akar bersifat diuretik, menghilangkan panas, menguat lambung, menambah nafsu makan, mengajar kasih, dan anti diabetes. Khusus akar bisa digunakan sebagai hepatoprotektor. Apa itu? Untuk memperbaiki hepar. Apa itu? Hati lever. Jadi untuk sebagai backupnya hepar atau hati untuk penyakit liver ya yang kronis. Indikasinya adalah pada penggunaan berlebih menimbulkan alergi, mual, muntah, tidak enak perut dan diare ringan. Ini juga yang menjadi gambaran bahwa tidak boleh berlebih tetap dalam sebuah kaidah apapun, yang berlebihan akan bermasalah. Keladi tikus. Ini yang paling sering saya rekomendasikan bagi kasus-kasus tumor, kanker dan sebagainya. Bahkan ketika orang itu akan dikemo, mau dikemo, pasca dikemo, ini luar biasa bagus. Ya, bisa dikonsumsi keladi tikus ya, Tifonium flagelliform ya, kanker, terus racun narkoba, efek kemoterapi. Sifat kimianya hasil penelitian dari berbagai lembaga dan perguruan tinggi di Malaysia, di beberapa negara, sari tanaman jus ini dapat menghancurkan sel kanker. Dulu kita bekerja sama dengan produksi herbal keladi tikus karena kita akan kasus-kasus kanker ini banyak sekali, dan di Indonesia produktivitas keladi tikus itu luar biasa banyak, jadi bisa dikembangkan dan juga herbalnya mahal, sempat akan naik tinggi jika memang ternyata belinya ke luar negara lagi, ke luar negeri lagi ya. Padahal di Indonesia banyak sekali. Hasil penelitian tersebut menunjukkan membunuh atau menghambat pertumbuhan sel kanker, menghilangkan efek buruk kemoterapi bersifat antivirus dan bakteri. Ini. Dan saya alhamdulillah kemarin dapat SMS, ini baru 1 botol kurang, karena sudah ada banyak alhamdulillah perubahan, dia butuh lagi. Kenapa? Karena tadi ketepatan dalam diagnosa, orang itu akan merasakan perubahan, ada progres di situ, sehingga dia akan pesan lagi, sehingga dia akan datang ke kita lagi, dan tentunya kita akan berikan arahan-arahan selanjutnya agar hasil daripada observasi kita dia berhasil. Intinya apa? Tadi diagnosa. Ya. Efeknya apa? Ini kontraindikasinya. Ada lemah, muntah, diare, sakit perut, dan wanita hamil. Teman-teman sekalian dirahmati Allah SWT, intinya adalah ada sebuah herbal. Ini jarang ya. Komprei ini jarang. Saya jujur saja belum pernah nemuin dalam bentuk kapsul. Saya belum pernah nemuin ya. Tapi saya buat gitu ya. Saya cek di toko herbal, silakan teman-teman, ini jarang ada. Padahal ini dahsyatnya komprei. Dan ini pertama saya pelatihan itu tahun 2009. Ternyata komprei ini sangat efektif untuk kondisi yang belum ada di kimia apapun. Yang fungsinya kedua penyakit ada di sini. Apa itu? Tekanan darah tinggi dan tekanan darah rendah. Coba antum cari, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, cari herbal yang sifatnya bisa untuk menstabilkan tekanan darah tinggi, menstabilkan tekanan darah rendah. Kompleks. Tapi ini jarang diproduksi. Saya tidak tahu alam stop pada apa. Tapi padahal ini luar biasa dahsyat. Ya. Kemudian kolesterol tinggi, diabetes, leukemia atau HB-nya rendah. Kemudian efek farmakologi adalah dalam farmakologi Cina
dan pengobatan tradisional lain disebut bahwa tanaman ini sifat dingin, agak sedikit pahit, tidak pahit, artinya tidak ekstrim, dan tidak boleh dalam kondisi ini kontraindikasi penderita sakit pendarahan. Jadi kalau di herbal itu atau di rumus kimia adalah KI, kontraindikasinya. Kalau sudah KI berarti hati-hati ya. Ini biasanya muncul di di obat-obat kimia ataupun herbal yang memang kalau dicantumkan KI. Ya. Kunir putih. Ini luar biasa, mengecilkan rahim, menambah nafsu makan, menghambat pertumbuhan sel kanker, sakit mah, nyeri lambung, dan efek farmakologisnya adalah ini juga bagus untuk menghentikan pendarahan, antiinflamasi, menambah nafsu makan, dan anti neoplastik, merusak pembentukan ribosom. Maksudnya adalah sel-sel pada kanker. Dan ini tidak boleh untuk wanita hamil. Mengkudu. Radang usus, melancarkan kencing, batuk karena masuk angin, radang amandel, difteri, limpa, sakit mah, membersihkan darah, cacingan, dan sebagainya. Efek farmakologis ini menghilangkan hawa lembab pada tubuh. Ya. Di kondisi-kondisi lembab pada tubuh yang sifatnya dia biasanya mohon maaf gemuk, maka ini bagus. Meningkatkan kekuatan tulang, membersihkan darah, peluru kencing, peluru haid, pelemut kulit, obat batuk, obat cacing, pencahar, antiseptik, meningkatkan sirkulasi. Banyak sekali Bapak. Dan di Indonesia sangat subur. Dan di Indonesia itu sangat banyak sekali ditemukan di hampir semua daerah biasanya. Walaupun tidak semua daerah, tapi dominan banyak. Kontraindikasinya apa? Hati-hati terhadap gastritis berat. Apa itu gastritis? Ada gas di dalam perut yang mungkin akan mengakibatkan dia lebih banyak gas. Makanya tadi minumnya dengan, caranya apa solusinya? Minum dengan air hangat. Atau dalam kondisi yang dicampur dengan madu, dan minumnya dalam kondisi itu untuk menghindari gastritis jika memang dia punya gastritis. Nah ini, teman-teman sekalian, jadi kita harus tahu bahwa temu putih apa, kunyit putih apa, kunyit putih apa. Ini penting ya. Artinya apa? Ketika kita bicara temu putih, maka temu putih buat perempuan, kunyit putih buat angin, kunir putih buat kanker. Jadi tidak semua, walaupun ujung-ujungnya putih ya. Seperti ini ya. Jadi ini gambar-gambarannya seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kemudian kita termasuk pemuang dan sebagainya itu juga berbeda. Meniran ini herbal yang luar biasa untuk mencegah kanker prostat. Herbal yang luar biasa, diuretiknya sangat tinggi. Ya, diuretiknya sangat tinggi. Tetapi jangan berlebihan untuk laki-laki. Kenapa? Karena ini bisa mengakibatkan reproduksinya masalah. Nah itu hati-hati juga. Artinya bagus untuk anak kecil, dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu saja dan sebagainya. Fungsinya banyak, radang ginjal, batu ginjal, hepatitis, reumatik dan sebagainya. Termasuk batu ginjal. Kenapa batu ginjal dibutuhkan untuk meniran? Sebenarnya bukan untuk memecahkan batu ginjal, bukan. Karena meniran ini sifatnya adalah ketika batunya sudah pecah, bagaimana caranya melancarkan sirkulasi urinarianya tadi, atau urinnya atau kencingnya. Efek farmakologis ini adalah astringent, peluru air seni, menghambat pembentukan kristal, penurunan panas dan sebagainya. Banyak sekali. Efek meniran dapat menghambat aldoster, ini juga ada sifatnya adalah senyawa yang hipoglikemik, kelebihan gula. Ya, ini juga penting karena terbuang nanti. Ya, mempunyai daya hambat 6 kali lebih kuat daripada quercitrin yang dikenal sebagai penghambat air. Artinya apa? Ini luar biasa. Bisa membuang kelebihan gula yang terjadi pada orang diabetes mellitus. Ya, rasa agak asam dan sejuk ya. Penggunaan relatif lama dan dosisnya akan mengganggu seksual pria. Oh iya. Ini sudah ada ya. Saya sebutkan. Mimba, kencing manis, disentri, diare, malaria, masuk angin, eksim, budik, hepatitis, gagal lever, kanker lever, jerawat dan sebagainya. Nah, dalam farmakologi Cina ada pengobatan tradisional lain disebutkan bahwa tanaman ini memiliki sifat rasa pahit kecuali dagingnya adalah manis, netral, anti diabetes, anti diare, antipiretik, dan anti yang lainnya kemudian merangsang, mengaktifkan kelenjar-kelenjar ya. Ini tidak boleh untuk wanita hamil. Dan ini paling bagus untuk kondisi jerawat atau kulit, poin penting. Selain untuk mimba. Jadi nanti kalau ada hal alergi, jerawat, kemudian hal yang sifat ini kasih mimba. Petikan kebo, disentri, abses, asma, tipes, radang tenggorokan, radang ginjal dan sebagainya.
Ya, ini juga mempunyai sifat farmakologis, rasanya agak pahit dan asam, sedikit sejuk, toksinnya untuk racun, antiinflamasi, peluru semi, dan menghilangkan gatal. Ya, biduran jika dosis berlebih, jadi jangan berlebihan juga ya, karena akan mengakibatkan biduran. Pegagan. Nah, ini herbal yang harusnya disukai oleh seluruh orang, termasuk anak-anak. Kenapa? Karena ini banyak sekali dan lihat kontur ininya adalah seperti otak manusia. Dia baik untuk oksigen. Untuk apa saja? Infeksi, susah kencing, pembekuan hati, campak, batuk darah, muntah darah, mimisan, kemudian sakit kepala, sakit perut, menambah nafsu makan, mata merah, bokak, dan sebagainya. Dan ini sifatnya manis, sejuk, anti infeksi. Manis untuk tenaga, sejuk untuk ginjal, anti infeksi jika terjadi peradangan, anti racun jika banyak toksin yang kemudian mengendap, penurun panas jika dia sedang demam, peluru seni jika dia susah buang air kecil, dan anti lepra jika punya permasalahan kulit dan sebagainya. Dan anti sifilis tadi, dia kenapa untuk otak? Sekaligus merevitalisasi sel kulit. Daunnya juga luar biasa, pegagan dikenal merevitalisasi sel tubuh dan untuk kesuburan wanita, walaupun sifatnya ringan. Memperbaiki sirkulasi dengan revitalisasi udara, mempertinggi permeabilitas kapiler, artinya untuk masalah saluran pembuluh darah di kapiler. Tapi sekali lagi ini sifatnya ringan. Ya. Rumput mutiara, ya, radang usus buntu, sumbatan, sperma lambung, kemudian kanker payudara, mesoparit, penyakit radang panggul, infeksi salur kemih, hepatitis dan sebagainya, tonsil, bronkitis, sebagainya. Ini luar biasa, sifatnya adalah pahit, sedikit pahit, lembut, netral, dan agak dingin. Ini banyak sekali biasanya di bawah-bawah atau ini dia tumbuh juga di aspal, dia di antara aspalnya. Ini juga banyak. Ya, ini bisa menghilangkan panas dan racun serta mengaktifkan sirkulasi darah. Saga ini dikonsumsi baik buat anak kecil, panas dalam, sariawan mulut, batuk pada anak, serak kemanda, sakit tenggorokan sebagainya. Tadi ini hanya untuk reak bukan dahak. Ya, tadi kita kembali dari awal. Sifatnya apa? Bijinya pedas, pahit, netral, sama racun. Membunuh parasit, kemudian anti radang, sebagainya. Akar dan batang daun manis, netral, sebagainya. Boleh digunakan semuanya, boleh. Daun penyejuk, kemudian mempunyai sifat ekspektoran yang diyakini karena adanya kandungan gliserin yang mampu mensekresi, maksudnya adalah memecah mukosa atau lendir di trakea atau di tenggorokan. Akarnya adalah merangsang muntah, ya, akarnya. Sambung nyawa, ini banyak. Dulu di rumah saya waktu ngontrak itu banyak sekali. Jadi sambung nyawa di depan persis. Biasanya dijadikan kayak semacam pagar ya, pagar rumah. Ini dulu kita pagar rumahnya sambung nyawa. Ya, mah, kolesterol, ambeien, lever, tumor, diabetes, radang pita tenggorokan, tekanan darah tinggi, tumor dan sebagainya. Dan dalam farmakologi Cina dan pengobatan tradisional lain seperti tenang bersifat dingin, netral, anti neoplastik tadi berhubungan dengan kulit, antidiuretik, hipotensif, kemudian anti kanker, hipoglikemik untuk gula, dan diuretik sifatnya untuk melancarkan sirkulasi darah. Sambiloto tadi luar biasa, tipes, disentri, flu, influenza, radang, batuk kerjan, faringitis, kencing nanah, kanker, hamil anggur. Ya, ini juga penting. Saya sedikit tambahkan bahwa hamil anggur ini juga bagus ditambahkan dengan tapak liman. Karena saya sudah buktikan waktu itu terapi saya diponis hamil anggur, mau diangkat rahimnya, mau dioperasi, kalau dia tidak jadi, saya sarankan minum Sambiloto, tapak liman, dan kemudian spirulina. Alhamdulillah tidak jadi, hari ini alhamdulillah sudah punya 3 anak. Kenapa? Kalau sampai diangkat, kalau sampai dioperasi, tidak jadi anak. Ya, ini luar biasa. Jadi bagus sekali. Dan Sambiloto ini secara zat aktif banyak sekali, paling banyak Sambiloto. Jadi herbal antibiotik yang luar biasa, herbal antipiretik, herbal yang luar biasa, yang secara zat-zat aktifnya sangat lengkap. Dan ternyata ini bisa dijadikan sebagai wound care herbal. Apa itu wound care? Perawatan jika terjadi kakinya nekrotik atau hitam. Jika kakinya itu keras, jika kakinya maka cukup direndam atau diangin-anginkan dulu, direbus, kakinya direndam, nanti nekrotiknya itu akan rontok tanpa harus diberi demen atau diambil kalau bahasa medisnya, dikuliti dan sebagainya, ya. Sidaguri, rematik, asam urat tinggi, TBC, kelenjar leher, dan ini sifatnya adalah manis, keras, dan sejuk.
termasuk meridian jantung, paru-paru, usus besar, usus kecil, anti radang peluru kencing, dan juga sifatnya analgesik. Akarnya manis, tawar, dan sejuk. Ini penting. Jadi nanti pahami kaidah-kaidah manis tadi di atas ya. Manis untuk apa, tawar untuk apa, sejuk untuk apa. Jadi kembali lagi kita back ke belakang untuk mengetahui untuk apa sebenarnya manis ini, untuk apa tawar, untuk apa sifatnya sejuk. Gitu ya. Ini tidak boleh untuk wanita hamil. Tapak darah. Ini jenis tanaman hias. Hipertensi, kencing manis, kanker, peredaran darah, penurunan jumlah trombosit, dan kemudian juga ini sifatnya anti kanker. Penenang, menyejukkan darah, menghentikan pendarahan, dan ini sifatnya pahit, sejuk, dan toksik atau mengeluarkan racun. Ya, ini hati-hati untuk wanita yang hamil dan badannya lemah. Ya, intinya adalah ini untuk kanker. Rata-rata digunakan untuk kanker payudara, kemudian kanker rahim, dan ini boleh tapak liman. Ini juga luar biasa penting untuk laki-laki karena dia lebih fokus kepada hubungannya dengan fungsi ginjal. Walaupun sih fungsinya banyak, kembung, influenza, disentri, batuk, radang ginjal, kurang darah, mempermudah proses kelahiran, peluru dahak, kemudian meningkatkan gairah pria, dan sebagainya. Ini penting dan sifatnya rasa pahit, pedas, dan sejuk. Penurun panas, antibiotik, anti radang, peluru seni, menghilangkan bengkak, menetralkan racun. Ya, oke, tempuyung. Tempuyung juga bagus. Anu kencing, empedu batu, darah tinggi. Ini luar biasa. Sebenarnya banyak sekali, banyak ya. Dan ini sifatnya untuk menghilangkan rasa manis, panas dan racun, diuretik sebagai peluru kencing, juga menghancurkan batu saluran kemih. Ini ketika dicampur dengan kejel beling, dicampur dengan tapak liman, dahsyat. Tidak perlu operasi batu atau laser, batu empedu atau apa istilahnya batu ginjal. Ya, temulawak kita sudah dengar ini penelitian sudah banyak sekali. Sakit mah, sembelit, bau haid, kurang ASI, sakit limpa, cacar air, bau badan, hepatitis dan sebagainya. Dan dalam farmakologi Cina dan pengobatan tradisional ini sifatnya sedikit pahit, anti sembelit dan juga anti inflamasi dan yang lain. Ini luar biasa di Indonesia banyak sekali dan silakan dikonsumsi, insya Allah aman. Temu putih. Tadi saya sampaikan di atas, temu putih, kunyit putih, dan kunir putih. Temu putih itu cenderung sebenarnya buat masalah wanita, haid. Tetapi dalam konteks herbal lagi, kadang-kadang untuk tumor, ya boleh lah. Tetapi sebenarnya saya lebih setuju karena secara secara empiris ini bagus untuk masalah haid, nyeri haid, terlambat haid, haidnya tidak teratur dan sebagainya. Ini penting. Kenapa? Dengan kondisi seperti ini, insya Allah jadi. Oke, itu. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, ini contoh saya. Saya dulu produksi herbal tunggal. Ini yang ini ya. Ini banyak sekali jenisnya, tapi rata-rata tunggal. Kemudian ini juga saya pernah, kenapa saya hulba itu penting. Ternyata luar biasa, sifatnya hangat, bagus untuk, mohon maaf, afrodisia, tetapi sifatnya juga dia untuk imunitasnya bagus. Jadi ini luar biasa. Jadi hulba harganya mahal, tapi saya bagaimana caranya bisa memberikan manfaat dan saya harganya murah. Waktu itu hanya sekitar 25.000 saja. Padahal di tempat lain itu sampai di atas 75.000. Bahkan paling murah 50.000. Saya karena ingin membantu produksi juga, saya tidak perlu harus oriented kepada sebuah keuntungan semata, tapi saya ingin membantu. Alhamdulillah dengan 20-25.000 juga sudah luar biasa sebenarnya secara yang dihasilkan. Tapi kembali lagi bagaimana caranya kita mencoba meracik herbal secara tunggal dahulu kita sampaikan. Kalau teman-teman sekalian tahu, setiap herbal saya ada warnanya. Ya, saya lihat ya. Jadi warna-warna ini menunjukkan kalau saya rumus ya diagnosa. Ya, ini sifatnya apa dan sebagainya. Nanti ya, ini rumus di herbal saya dulu gitu ya. Tapi sekarang saya stop karena terkait kesibukan kuliah waktu itu dan sebagainya. Ini herbal bester saya. Jadi ada madu rukyah, ada garlic, ada
sari kurma, dan paling penting ini madu tibun. Ini 7 komposisi yang luar biasa. Ya, 7 komposisi formulasi yang insya Allah tepat baik untuk tadi preventif, kuratif, rehabilitatif, bahkan untuk promotif. Jadi ini bagus sekali. Jadi saya alhamdulillah nanti ke depan akan ini. Jadi bukan promosi, tapi ini pernah diproduksi oleh saya, tapi qadarullah hari ini kita berhenti dulu dan sempat tanda pandemi dan sebagainya, itu juga lumayan. Intinya adalah ini spirulina, gamat, semuanya saya sudah produksi. Ya, termasuk tetes bidara ini nih. Ini buat anak kecil, namanya L Immuno, buat imunitas. Ada meniran tadi. Meniran, pegagan, spirulina, dan sebagainya. Itu racikan yang ada di dalamnya. Ini insya Allah, dan alhamdulillah sudah lebih dari 5 tahun saya memproduksi dan secara hasil luar biasa kepada masyarakat untuk sangat membantu dan reaksinya juga bagus. Nah, ini herbal-herbal yang punya saya. Ini lebih spesifik ya untuk diabetes, kemudian untuk asam urat, kemudian untuk kolesterol, ini juga sudah saya promosikan. Ya. Ini tinggal dibaca silakan. Kemudian ini herbalnya apa saja juga ada. Ya. Kemudian ini juga darah rendah, kemudian stroke, saya sudah buatkan herbalnya. Ya, silakan tinggal baca. Dan ini bonus untuk teman-teman sekalian. Ini rumus saya. Jadi ambeien itu apa saja, herbalnya dan sebagainya. Sebenarnya ini nama produk dulunya, tapi ini bisa sebagai panduan saja supaya kita lebih tambahan keilmuan. Ini yang rumus sampai bawah ya, poma karakter. Ini dulu. Jadi saya sharing saja karena ini adalah tetap sampai hari ini kita sampaikan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi lebih kurangnya mohon maaf, kembalikan kepada panitia ataupun tim organizer. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat dan nanti kita interaksi di WA group atau di Telegram. Silakan, insya Allah tadi mohon maaf kalau respon, tapi insya Allah akan saya jawab karena hari ini pun saya belum pulang. Saya 4 hari kemungkinan di sini ya, ada acara, kemudian saya sudah berapa hari ya, tentunya sedikit banyak saya banyak di luar, tapi insya Allah saya akan bisa menjawab sesuai kemampuan saya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, apapun itu, marilah kita kembali kepada sebuah konsep yang sesuai dengan fitrah, bahwa tubuh kita fitrah, kita alami, tubuh kita adalah bukan buatan. Maka cocoknya, pasnya ya tentunya dengan sesuatu yang alami dan fitrah. Dan kembali lagi bahwa yang benar hanya dari Allah, salah khilaf dari manusia atau saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan Ustadz Heri. Dan insya Allah masih ada beberapa menit lagi, Ustaz. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan buat teman-teman yang mau tanya dibuka mikrofonnya dan ditanyakan pertanyaan. 21.30 ya? Iya, 21.30. Oke. Ya, silakan Pak. Ya, yang pertama saya tanya ini untuk herbal itu apa untuk menentukan dosisnya gimana? Oh iya. Baik Pak. Dengan siapa Pak? Maaf. Dengan Musalim dari Semarang. Musalim. Oh, Masya Allah. Baik. Oke. Terus yang kedua, ya? Yang kedua, kalau misalnya dicampur-campur gitu gimana? Kombinasi. Oh iya. Oke. Makasih. Baik. Oke, Pak Musalim, saya langsung jawab. Herbal itu memang harus berdasarkan dosis. Ya. Dosis itu mempengaruhi dari sebuah ketepatan terapi herbal, termasuk juga keefektivitasan daripada kita sedang terapi herbal.
dosis yang secara umum ya WHO ataupun mungkin secara mendunia itu sebenarnya ada dosis standar, yaitu apa? Ketika berat badan di atas 40 kilo, maka dosisnya adalah antara 2 sampai 3 kapsul. Itu kapsul per 3 kali, diminumnya 3 kali. Ketika di bawah 40 kilo berat badannya, maka itu cukup 1 sampai 2 kapsul saja. Itu rumus standar. Tetapi bagaimana caranya untuk dia menentukan juga dosisnya yang tepat? Kalau dosis secara internasional herbal klasik ataupun herbal-herbal yang Sinse itu pakai jumput. Ya, kalau itu sifatnya Simplicia jumput, kalau rimpang itu sifatnya adalah apa istilahnya, sifatnya jempol, besar jempol ini gitu ya. Jadi rumput itu jumput, kemudian kalau rimpang jempol. Itu caranya adalah tadi kalau misalnya kita menjawab pertanyaan yang kedua berikutnya adalah bagaimana cara peracikannya? Ya tadi, herbalnya kita mau fokus yang mana? Dominan penyakit yang misalnya tadi diabetes. Oh ternyata diabetesnya sudah tipe 2. Oh ternyata diabetes itu sudah ke mata dan libido. Maka herbal rajanya, herbal yang dominannya itu adalah herbal daun sendok. Jangan herbal sambilotonya misalnya. Daun sendoknya maksimalkan, misalnya daun sendoknya adalah 300 ml, sambiloto 100, nimba 50, abatusa dan seterusnya. Tergantung komposisi dari kapsul itu berapa mili juga, 500 gram kah ataukah 600 gram. Nah, per gram itu kemudian dipecahkan, ya, dipecah daun sendok berapa, sambiloto berapa, meniran berapa, abatusa sudah berapa, dan sebagainya. Itu cara peracikannya, Pak. Jadi sebenarnya saya menilai sebuah hal yang sederhana ketika memang itu ada di kampung. Jadi kalau di kampung itu, ingat Pak, sejumput, ambil sejumput, gitu ya. Direbus dengan 2 gelas atau 4 gelas menjadi 2 gelas air. Atau jadi 2 gelas air besar, ya gelasnya besar menjadi 1 gelas air. Itu cara perebusannya. Dan yang untuk menghilangkan DOC, direction of cure-nya atau reaksi daripada efek kontraksi herbal ataupun mungkin efek-efek lainnya, walaupun tidak bukan efek negatif tadi, adalah gunakan madu setelah hangat. Kenapa? Madu akan rusak ketika ketemu air panas. Ya, jadi campur dengan madu atau tadi sudah disaring, campur madu dan dikonsumsi dalam kondisi hangat. Seperti itu, Pak. Jadi ada dosis sesuai dengan berat tubuh, ada sesuai dengan tadi jumput, kemudian ada juga sebenarnya berhubungan dengan hal-hal yang lainnya seperti kondisi apakah dia kurus apa gemuk. Itu juga berpengaruh. Gitu ya. Kalau alam suap. Itu Bapak Musalim. Ada terus lagi Pak Ustadz, ya, karena nggak ada yang tanya. Ya. Nah, kalau yang dimasukkan di kapsul itu berarti berupa serbuk ya? Tergantung Pak. Kalau dia mau fokus ke serbuk, ya serbuk. Kalau memang dia mau ekstrak. Tetapi guru saya menyarankan serbuk. Kenapa serbuk? Karena serbuk itu masih punya aromatik namanya. Kalau ekstrak itu sudah tidak aromatik. Gitu ya. Aromatik itu herbal yang kemudian dia muncul rasa di penciuman itu enak. Tapi kalau sudah ekstrak itu sudah terlalu halus dan hilang aromatiknya. Tergantung tadi. Kalau memang kita mau secara preventif ya bagusnya serbuk. Tapi kalau misalnya mau percepatan ya ekstrak. Gitu Pak. Jadi tergantung dari kita mau bikin apanya. Makanya saya menyarankan kalau punya ekstraktor gitu ya, yang buat kopi itu di blender, kemudian Bapak beli kapsul yang halal tadi, kalau perlu ada beli alatnya karena saya juga beli alatnya, itu nanti tinggal dimasukin atau kalau saya dulu tidak pakai
manual tapi pakai alat kemudian gitu ya. Jadi semuanya masuk roll gitu ya. Semuanya kapsulnya keluar. Jadi ada alatnya, memang agak sedikit tapi tidak terlalu mahal lah. Tapi kalau mau manual tadi masukin ya ke kapsul. Seperti itu Pak Musalim. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Musalim. Lanjut Ustaz, pertanyaan yang kedua. Ya. Ustaz, Afwan, bagaimana cara membedakan tanaman herbal itu karakternya dingin atau panas atau lembab? Ini pertanyaan di chat ini Ustaz. Oke. Dan yang kedua, izin bertanya Ustaz melalui chat karena jaringan lelet. Saya Hasibuan dari Sumut. Herbal apa yang digunakan untuk depresi postpartum? Itu Ustaz, dua pertanyaan itu. Oke. Yang pertama adalah bagaimana mengetahui herbal itu dingin, panas dan itu ya? Gimana? Ya, Ustaz. Untuk menentukan herbal itu dingin, hangat, panas dan sebagainya, kembali prinsip dasarnya adalah warna. Kalau warna hijau itu sudah diidentifikasikan sifatnya dingin atau lembab. Kalau sifatnya hangat berarti dia lebih ke warna kuning. Kalau sifatnya panas dia lebih cenderung warnanya merah. Kalau sifatnya ungu dia lebih kepada urusan kanker dan tumor. Itu rumus. Ya, jadi itu yang paling penting. Jadi warna mempengaruhi. Kemudian kalau ingin dibuktikan dimakan. Kalau misalnya ketika makan itu hangat atau di tenggorokan, bisa saja dia punya sifat dingin dan hangat atau sejuk dengan hangat bisa. Tetapi secara warna dahulu kita sudah tentukan bahwa warna hijau pasti dingin, warna merah pasti hangat, warna hitam itu pasti hangat, pasti. Habatus Sauda panas, hangat. Ustul Hindi, Ustul Bari, pahit dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah untuk depresi postpartum. Sebenarnya ini kondisi depresi ataupun stres yang terjadi pada saat persalinan dan sebagainya. Ini lebih kepada cari sifat herbal yang penenang atau bahasanya sedatif, menenangkan. Apa herbal yang sifatnya menenangkan? Gampang, pegagan, jahe, ginkgo biloba, itu sifatnya menenangkan, gitu ya. Boleh dicampur bidara dan sebagainya. Cari herbal anti atau sifatnya penenang, ya. Kalau bahasa herbalnya adalah yang bersifat sedatif, menenangkan, merelaksasi saraf atau merelaksasi tadi itu. Seperti itu, ya. Demikian, barakallahu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mau nanya. Ya, silakan Ibu. Ibu siapa Ibu? Saya Sudarti dari Pontianak. Masya Allah ya Bu. Mau tanya resep untuk kanker payudara yang silakan Pak Ustaz. Gimana Bu? Kedengeran Bu, kresek-kresek Bu. Mohon maaf diulang. Resep untuk kanker payudara. Oh baik. Kanker payudara Bu ya. Iya. Kanker payudara berdasarkan tadi literatur dan jurnal bagus menggunakan tapak darah, rumput mutiara. Dua itu boleh digunakan untuk bahkan boleh pakai kalau ingin lebih kuat lagi pakai kunir putih. Tapak darah, rumput mutiara, kunir putih Bu. Itu digabungkan, misalnya kunirnya 1 rimbang. Rumput mutiara dan tapak darahnya yang tadi setelah dikeringkan. Ini proses kenapa harus dikeringkan, kenapa harus diangin-anginkan, supaya dalam ilmu farmakologi itu supaya zat aktifnya itu cepat maksimal proses perebusan gitu ya. Artinya dia fokus. Kalau misalnya kondisinya perebusannya dalam kondisi yang simplisianya masih basah, itu artinya masih terlalu lembab. Jadi zat aktifnya akan sulit keluar, bahkan itu terlalu banyak cairan. Itu rumusnya. Maka tapak darah, rumput mutiara, kunir putih itu direbus jadi satu. Kemudian tadi 2 gelas besar
sampai kemudian 1 gelas ya, dan setelah hangat dicampur dengan madu, diminum pagi, siang, sore. Dan kalau memang itu ternyata sudah kronis, sudah sudah lama, tambahkan kladitikus. Itu Bu ya. Jadi boleh ditambahkan kladitikus untuk kanker payudara. Jadi ini luar biasa, bisa dipraktekkan. Demikian. Takarannya Pak Ustadz? Ya. Takarannya? Kenapa Ibu? Takarannya berapa gram? Oh, takarannya tadi Bu. Kalau dalam ilmu klasik di Nabawi itu kalau simplisia jumput, Bu. Jumput itu segini. Nah, kalau rimpang itu segini Bu. Ya, segini ya. Ini rimpang. Ya. Jadi cukup serimpang, cukup sejumput, ambil sejumput, kemudian dijadikan satu. Gitu Bu. Jadi kita nggak usah bingung, jangan diraup ya Bu ya. Nggak ada takaran raup ya. Adanya jumputnya begini. Ya, dijumput apa ya? Jumput. Ya. Itu standar ini sebenarnya sudah internasional Bu, karena ada di kitab Shinse. Ya, ada di IGNI namanya, ikatan ya untuk herbal lah ya, intinya dia sejumput begini. Jadi itu takarannya insya Allah aman dan itu standar internasional. Jadi kita tidak berbicara gram-gramnya daripada ribet, oke lah, kita bicara sederhana. Kalau mau di gram silakan itu, gitu ya. Satu lagi terakhir. Ya. Untuk mencampurkan beberapa herbal dalam bentuk serbuk, takarannya berapa sendok teh atau berapa herbalnya? Dari Hilmi, Jakarta Pusat. Oke. Tadi kalau misalnya ternyata serbuk, misalnya ternyata sudah bentuknya serbuk, cek lagi komposisinya untuk penyakit apa saja, dan yang terpenting lagi adalah jangan berikan herbal yang sifatnya pahit lebih dominan. Contoh, misalnya kita akan meracik herbal diabetes dengan kondisi tipe 1 atau tipe 2. Jangan habatus soda mendominan. Kenapa dominan? Karena habatus soda mempunyai sifat pahit ketika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, akan menjadikan lambung jadi perih jika dosisnya tinggi. Misalnya serbuk bentuknya. Maka yang paling sederhana adalah misalnya katakanlah mimba ataupun menirannya 1 sendok makan. Maka habatus soda sambiloto tadi setengah sendok makan. Begitupun dengan misalnya madu. Contoh peracikan yang paling sederhana adalah madu, zaitun, habatus soda. Madu itu 2 sendok, boleh lebih. Zaitun itu 1 sendok, habatus soda itu 1 sendok makan ya. Zaitun 2 sendok makan, 1 sendok makan, madu 2 sendok makan. Nah, habatus soda cukup setengah atau 1 sendok teh, bukan makan. Itu cara peracikan yang aman buat lambung. Jangan memberikan sebuah peracikan herbal yang terlalu ekstrim. Ekstrim itu apa? Yang sifatnya pahit. Makanya kita harus paham prinsip dasar dari herbal. Apakah dia sifatnya netral, apakah dia sifatnya manis dan sebagainya. Selama sifatnya manis dan dingin, boleh bebas banyak. Pegagan boleh, alang-alang boleh, tapi yang sifatnya pahit dan dia sifatnya hangat, itu biasanya sebagai peracik yang nomor 3. Maksudnya apa? Sebagai booster saja. Dalam ilmu peracikan Cina, saya punya buku tebal, ya, luar biasa segini. Jadi ini khusus untuk membahas peracikan. Jadi herbal-herbal yang diracik untuk penyakit tertentu harus mempunyai sifat pencahar, harus mempunyai sifat tonifikasi, harus mempunyai sifat menutrisi. Jadi tidak mudah untuk meracik, tetapi tadi simpelnya adalah saya menyarankan sederhana, campurkan selalu apapun racikan itu dengan madu. Insya Allah aman. Madu boleh, sari kurma boleh. Demikian. Wallahu a'lam. Ya, itu sudah 10 ya. Tabarakallah. Masya Allah. Ya, Ustaz. Ya, nanti di malam hari insya Allah nanti di grup kita diskusi lagi lah insya Allah. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah malam ini kita Zoom secara lancar.
jadwalnya. Dan Iya. mari kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah ikhwas semua. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih jazakallahu khair kepada bisa menjadi amal jariah beliau dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat kami sampaikan. Maaf kalau ada salah. Dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin sekalian teman-teman sekalian, mudah-mudahan manfaat ilmunya. Insyaallah kita Ya, bersyukur. terima kasih Ustaz. Iya sama-sama insyaallah. Salam dari Bekasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.